Aduh, kepalaku rasanya seperti baru saja dipukul batu bata. Hmm, kenapa ruangannya sangat terang dan bunyi bip monoton apa itu? Apa ini rumah sakit? Kugunakan semua tenagaku menegakkan diri ke posisi duduk. Kemudian seorang perawat masuk ke ruangan. Saya, ke, kenapa saya di sini? Aku tergagap kebingungan. Dia tersenyum padaku dan menjawab, "Oh, Anda sudah bangun. Sungguh suatu keajaiban. Baik Anda dan bayi Anda sekarang dalam kondisi baik-baik saja." Hah? Apa sebenarnya yang dia bicarakan? Wajahku sudah pasti menyeratkan itu karena senyumnya menghilang. "Sayang, Anda mengalami kecelakaan dan kehilangan banyak darah. Anda dalam kondisi koma sebulan lalu. Dan karena Anda hamil, ada kekhawatiran kalau Anda berdua tak akan selamat. Tapi sekarang semuanya baik-baik saja." Apa? Aku sudah tertidur sebulan lamanya? Cemas, aku bertanya padanya. Orang tuaku? Di mana mereka? Oh, mereka sangat sibuk jadi mereka meminta kami menjaga Anda. Katanya sembari menepuk-nepuk bantalku. Ah iya, itu kedengarannya benar karena orang tuaku selalu sibuk. Mereka benci buang-buang waktu mereka terutama untukku. Kuletakkan tanganku di perutku yang membuncit dan berusaha mengingat kecelakaan. Tapi kenapa aku tak bisa mengingatnya? Dipikir-pikir, aku bahkan tak ingat siapa ayahnya. Rasa sakit yang tajam menusuk kepalaku, jadi aku mencengkramnya dengan kedua tangan. Lalu aku menjerit memanggil perawat. Kenapa aku tak bisa mengingat apapun? Melihat hal ini, suster segera bergegas pergi mencari dokter. Tes dijalankan dan coba tebak. Ternyata aku mengalami hilang ingatan jangka pendek. Hari-hari berikutnya, di ranjang rumah sakit, aku tak punya kegiatan lain selain berpikir. Akhirnya sebuah memori datang padaku, yaitu aku dan sahabatku Cecilia. Ada musik Natal dimainkan dan kami cekikikan saat sedang menyiapkan kue kering berbalut wasabi untuk mengerjai teman-teman kami. Sekarang sudah musim panas? Wah, itu artinya aku sudah lulus. Tiba-tiba ku dengar langkah kaki itu. Itu Cecilia. Di ambang pintu dengan buket bunga matahari yang besar sekali. Bahkan tak bisa kujelaskan betapa senangnya bertemu dengannya. Kami berpelukan mungkin ratusan kali. Kemudian tak mampu membendung kesabaranku, penuh semangat aku langsung bertanya. Sekarang tolong beritahu aku semuanya. Kenapa aku kecelakaan? Dan siapa ayah bayi itu? Maksudku, dia adalah sahabatku. Jadi kalau ada yang tahu soal apapun, tebakanku pastilah dia, ya kan? Tapi aku kecewa. Dia hanya menggeleng. Maaf Dora, aku tak tahu apapun soal kecelakaan itu. Tapi ayahnya kemungkinan si Louis. Aku pun berseru kaget. Apa? Louis si kutu buku Star Wars dari kelas matematika? Jadi, ternyata Louis dan aku sudah saling cinta sejak lama. Dia juga bilang dia sempat kaget awalnya ketika cewek pemberontak sepertiku jatuh hati ke murid dengan nilai A sepertinya. Louis? Sungguh? Aku dan Louis? Kalau begitu, lalu kenapa dia belum menjengukku? Melihat betapa tercengangnya aku, Cecilia melanjutkan. Dengar, kurasa kau sebaiknya pergi temukan Louis dan menyelesaikan ini. Jadi, segera setelah aku diperbolehkan pulang dari rumah sakit, aku pergi ke rumah Louis. Dia membuka pintu dan memberiku tatapan tidak suka. Apa maumu? Kita sudah putus, sudah lama sekali. Kemudian dia membanting pintu di depan wajahku. Ini sangat membingungkan dan menjengkelkan. Dia alasan kenapa aku tak bisa pakai celana panjang kesukaanku. Dia perlu bersikap dewasa. Jadi, aku kembali ke rumahnya keesokan harinya. Bersikeras akan mendapat jawaban. Hanya ibunya yang membuka pintunya dan mengatakan kalau dia sedang kuliah. Aku berkendara ke sana dan melihatnya jalan menyeberang kampus. Geram, kuhampiri dia dan kucengkram lengannya. Louis, jika kau menjauh dariku lagi, aku bersumpah aku akan teriak. Dia terlihat sangat tak nyaman, tapi tak punya pilihan lain selain mengikutiku ke kedai kopi terdekat. Awalnya, keheningan itu rasanya canggung. Aku tak bisa berhenti menatap kemeja menjijikkan yang dipakainya. Apa yang pada kulihat pada cowok ini? Tapi kemudian dia bicara. Bicara saja, aku ada tugas penting yang harus diselesaikan besok. Kuhantamkan kepalan tanganku ke meja dan berteriak. Aku hamil. Dan itu anakmu. Apa? Tak mungkin. Matanya terbelalak. Oh, jadi kau pikir kau bisa melepaskan tanggung jawabmu dengan kata-kata seperti itu? Aku, berapa bulan kehamilanmu? Begini, Louis, aku hamil 3 bulan. Dia menghela napas lega.
Sekarang sudah jelas. Kita putus 4 bulan lalu. Sudah pasti itu bukan milikku. Pasti milik si Kai. Kai? Siapa Kai? Aku benar-benar bingung. Apa dia mengarang cowok ini hanya untuk bisa lolos? Inilah tipikalmu. Dia geram padaku. Kai itu cowok motor selingkuhanmu. Setelah itu dia meneguk kembali minumannya lalu menggeram. Selamat tinggal Dora. Kemudian pergi. Ya ampun, ini terlalu sulit untuk diterima. Tak tahu harus bagaimana, kukirim pesan ke Cecilia menanyakan apa dia ada waktu untuk bicara. Lalu pesan oke darinya muncul semenit kemudian. Saat tiba di rumahnya, kulihat seorang laki-laki berlalu pergi dengan motornya. Jadi segera saat dia membuka pintu, aku mengedip kepadanya. Siapa cowok tadi? Jangan bilang kalau itu cowok barumu. Cecilia hanya menatapku malu-malu. Gak, cuma seorang kenalan. Lalu dengan cepat dia menarikku masuk. Jadi, apa yang terjadi dengan Louis? Aku ingin tahu semuanya. Kujatuhkan diriku di sofa, menghela napas dan ceritakan padanya semua tentang pertemuan yang tak terlalu menyenangkan dengan mantanku itu. Wah, dia memang brengsek. Cecilia, apa menurutmu aku perlu ketemu Kai ini? Mungkin dia ayahnya. Tidak. Dia menyelaku. Maksudku, kau bahkan tak mengenalnya. Aku menaikkan alisku. Apa kau mengenalnya? Cecilia tampak seperti orang kebakaran jenggot. Oke, ini janggal. Apa dia menyembunyikan sesuatu? Aku hendak mendesaknya untuk dapat informasi lebih lanjut saat tiba-tiba kami mendengar pintu terbuka. Ups, aku lupa ponselku. Seorang cowok tampan dengan jaket kulit masuk. Apa dia cowok yang kulihat keluar tadi? Kemudian dia memberiku tatapan kebingungan. Dora? Hah? Kenapa kau tak di Itali? Aku pasti memberinya pandangan aneh karena dia menggosok kepalanya, lalu melanjutkan. Kok bisa kau pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun? Maaf, apa kau mengenalku? Dia tampak bingung. Hah? Apa katamu? Ini aku, Kai. Aku terpaku dan jantungku rasanya mau loncat dari dadaku. Kai? Kau ini Kai? Ayah dari bayiku? Kai melotot padaku. Bayi apa? Kau ini ngomongin apa? Tak satupun ini masuk akal buatku juga. Jadi aku hanya berseru. Kau tahu, terjadi kecelakaan dan aku sekarang menderita hilang ingatan. Aku tak bisa mengingat apapun. Yaitu semua yang terjadi setelah Natal. Dan, ya, aku juga sedang hamil. Segera setelah aku selesai bicara, Kai berpaling melihat Cecilia, yang sangat gugup menggigiti kukunya. Cecilia, kenapa kau bilang padaku kalau Dora belajar di Itali? Dia memohon. Kai, tolong. Aku hanya tak ingin kau terjebak dalam kekacauannya. Kau pantas mendapat lebih dari ini, daripada dia. Apa? Jadi Cecilia sudah bohong padaku selama ini? Sementara dia sebenarnya tahu siapa ayah bayiku? Ya ampun, teman macam apa yang melakukan itu? Aku hendak berteriak padanya, kemudian Kai berkata, bagaimanapun Dora, aku minta maaf tapi bayi itu tak mungkin milikku. Karena kita hanya berciuman dan tak lebih. Ruangan itu rasanya mulai berputar. Aku bergegas keluar. Aku perlu waktu sendiri untuk mencerna ini. Jujur, aku merasa seolah seluruh dunia menentangku. Ingatanku tak bisa diandalkan. Orang tuaku tak peduli. Sahabatku mengkhianatiku. Dan sekarang aku tak tahu siapa ayah bayiku. Betapa tragisnya aku. Aku sampai di rumah dengan suasana hati sangat buruk. Tapi orang tuaku tetap saja terlalu sibuk dengan laptop mereka untuk tahu itu. Dengan nada dingin, ibu cuma berkata, "Sudah kau temukan siapa ayahnya?" Dengan diam aku menggelengkan kepala. Ayah mendengus. Ya Tuhan, kepalamu ini gunanya cuma untuk gantungan topi atau apa? Kau sendiri yang menyebabkan masalah ini jadi selesaikan sendiri. Kenapa mereka bicara seolah mereka peduli untuk membantuku? Tolonglah, aku selalu memecahkan semuanya sendiri. Frustrasi, aku langsung bergegas ke kamarku. Aku sedang duduk di dekat pintu, menatap kosong keluar saat ponselku berbunyi. Itu Cecilia. Hanya memikirkannya saja membuatku marah sekali. Sampai kulempar ponselnya ke lantai bahkan tanpa memeriksa pesannya. Lalu muncul bunyi lagi, jadi aku membungkuk untuk mengambil ponsel saat tiba-tiba kulihat sesuatu mencuat dari bawah kasurku. Itu pemantik api dengan nama Stanley terukir di atasnya. Tunggu dulu. Stanley? Itu mengingatkanku akan sesuatu. Aku ingat sekarang. Louis putus denganku 4 bulan lalu.
Tapi bukan karena Kai. Tidak, itu karena dia akan pergi ke kampus bergengsi dan dia pikir perilaku bebasku ini akan membatasi penampilannya. Menyambut kehidupan jombloku yang baru, aku berkendara ke Pulau Key West dan berpesta selama beberapa hari. Dan itulah saat aku bertemu Stanley di sebuah bar. Jadi, dia ayahnya. Tapi sekarang apa? Maksudku, aku tak tahu cara menghubunginya. Tapi kalaupun aku bisa menemukannya, lalu apa? Aku tak mencintainya. Aku bahkan tak mengenal cowok itu. Dan aku tak ingin terikat dengannya hanya demi bayi ini. Dan saat aku kembali ke kota, aku semakin dekat dengan Kai. Hanya saja Cecilia tak suka hal ini. Jadi dia melabrakku di sekolah dan bersikeras kalau aku sudah mencuri cowoknya. Aku memutar mata dan memberitahunya, kau ini konyol. Kai bahkan tak menyukaimu, dia menyukaiku. Hal berikutnya yang kuingat adalah tangan kuat mendorong punggungku. Lalu kemudian aku terpeleset dan jatuh dari tangga. Dan sisanya kalian tahu sendiri. Cecilia itu monster tak berhati. Amarahnya yang penuh kecemburuan bisa saja membunuhku dan bayiku. Aku menepuk perutku. Syukurlah kami berdua baik-baik saja. Aku hanya perlu cari tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Jadi, setelah memikirkannya berhari-hari, kuputuskan apa yang akan kulakukan. Aku akan jadi ibu tunggal. Hei, aku tahu aku bisa melakukannya. Tak mungkin aku akan jadi orang tua seburuk orang tuaku. Itulah kenapa aku sekarang di sini mencari buku-buku parenting. Kenapa mereka taruh buku-buku ini tinggi sekali? Sangat tidak pengertian. Tepat saat itu juga seseorang datang menyelamatkanku, mengulurkan tangan dan mengambil buku yang kuinginkan, lalu memberikannya padaku. Aku hendak berterima kasih pada pahlawan baik hati ini saat... Tunggu dulu. Kai! Kuletakkan buku itu dan segera keluar dari sana tanpa berkata sepatah kata pun. Dia berteriak memanggilku tapi aku tak menoleh ke belakang. Aku hanya tak ingin terseret ke dalam drama antara Kai dan Cecilia. Menjalani 1 kali koma saja sudah cukup. Besoknya aku sedang melihat-lihat situs nama bayi. Saat ibu berteriak memberitahuku ada seseorang di pintu menungguku. Aku turun ke bawah melihat Kai. Berdiri di sana dengan tas-tas berat di kedua tangannya. Dia menatap malu-malu dan berkata, "Ini untukmu." Dan bayi itu. Ini membuatku merasa tak nyaman. Maksudku, aku kasihan padanya. Melihat reaksiku, dia melanjutkan. Seharusnya aku katakan padamu bagaimana perasaanku sejak awal, maka segalanya akan berbeda. Aku menyukaimu, maksudku, sungguhan. Aku mencintaimu, Dora, dan aku ingin membesarkan bayi ini denganmu. Aku tak percaya Kai masih mencintaiku, bahkan saat aku mengandung bayi orang lain. Dia berniat menerima bayi ini sepenuh hatinya. Kalau begitu, kurasa sebaiknya kau masuk. Aku tersenyum padanya sambil menahan pintu terbuka. Oke, jadi terkadang hidup membawa kejutan-kejutan gila untukmu. Tapi pastinya itu membuat segala sesuatu jauh lebih menarik. Aku yakin tak akan mengejutkan bagi kalian mengetahui kalau aku tak lagi bicara dengan Cecilia atau Louis. Para pecundang itu tak pantas denganku. Sedangkan Kai, kami berdua kini tinggal bersama. Dan kami tak sabar menunggu bayi ini lahir. Tapi, maaf sekali Kai, karena tak mungkin kami menamainya Kai Junior. Aku sedang berbaring menonton Netflix ketika tiba-tiba bel pintu berbunyi. Siapa itu? Aku membuka pintu dan, ya Tuhan, itu dia. Maaf, tapi setiap kali aku melihat sepupuku Zoe, aku langsung merasa tegang. Aku tidak tahan dengannya dan menurutku perasaan itu saling menguntungkan. Hai sepupu, bagaimana kabarmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Begitukah caramu menyapa sepupumu? Kemudian dia melewatiku dan masuk ke rumahku, diikuti oleh sopirnya yang membawa 4 koper besar. Apa yang dia akan... Yap, dia berencana untuk tinggal di sini. Kenapa sih? Percayalah, aku juga tidak menyukainya. Aku ingin tinggal di penthouse hotel bintang 5, tetapi orang tuaku bersikeras agar aku tinggal bersamamu. Berapa lama kamu akan berada di sini? Dan bagaimana dengan sekolah? Aku akan homeschooling sebentar, setidaknya untuk 2 bulan. Kami sedang merenovasi seluruh rumah sehingga bisa memakan waktu lebih lama. Maksudku, kamu kan tahu betapa besarnya rumahku. Dan kami juga merekrut desainer interior kelas dunia ini dari Perancis. Zoe klasik. Dia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menyombongkan diri. Dan sekarang aku terjebak bersamanya selama berbulan-bulan. Kenapa orang tuaku setuju dia bisa tinggal?
Ya, mudah bagi mereka untuk mengatakannya karena mereka sedang jet setting keliling dunia, jadi mereka tidak perlu mengurusnya. Keesokan harinya, suara aneh membangunkanku. Ini baru jam 6 pagi. Dan ribut-ribut sepertinya datang dari koridor. Kasurku kaku seperti batu bata. Dan bagaimana mungkin kamu mengharapkanku tinggal di ruangan sekecil ini? Aku pernah melihat lemari yang lebih besar. Serius? Kenapa kamu malah menyewa tempat ini? Apakah kamu tahu jam berapa sekarang? Dan apa yang kamu bicarakan? Ini adalah rumahku. Benarkah? Oh wow, bukankah ini terlalu kecil? Gadis ini benar-benar ingin menguji kesabaranku atau bagaimana? Keluhan konyolnya tidak berhenti di situ. Dia terus berteriak kepada para pelayan setiap 5 detik. Di mana ransel gunciku? Gaun ini perlu disetrika dengan uap, bukan disetrika biasa. Kenapa ada kerak di rotiku? Apakah ini bebas gluten? Aduh. Lalu dia menoleh padaku. Lia, aku tidak mengerti kenapa kamu belum memecat mereka. Sulit dipercaya. Aku akan pergi ke country club untuk sarapan. Sampai jumpa. Lalu dia pergi. Oh, baiklah. Setidaknya aku bisa menikmati sarapanku dengan tenang. Sebenarnya aku sangat menantikan sekolah sekarang. Astaga, aku tidak pernah berpikir aku akan mengatakan itu, tapi setidaknya itu adalah zona bebas Zoe. Namun sekolah juga harus berakhir suatu saat, dan aku harus pulang dan menghadapi Zoe lagi. Dia sedang duduk di sofa, lengannya terlipat, lalu dia berkata, "Hari ini sangat membosankan. Besok aku akan berangkat ke sekolah bersamamu." Apa? Aku berkata dengan panik, tidak mungkin. Sekolahku memiliki peraturan ketat yang tidak mengizinkan orang asing masuk. Selain itu, ini adalah sekolah negeri. Kamu akan membencinya. Tapi dia tidak mendengarkan dan bersikeras agar aku menelpon ayahku dan memintanya bertanya ke sekolah. Jadi aku pura-pura menelpon ayahku dan memberitahu Zoe bahwa menurutnya itu tidak mungkin. Dia segera menelpon ayahnya. Lalu 30 menit kemudian dia memberitahu aku bahwa semuanya sudah selesai. Ternyata dia menelpon kepala sekolah dan baru saja memberinya sumbangan yang besar kepada sekolah. Dan voila, Zoe diterima. Oh, baiklah. Itulah salah satu keuntungan memiliki ayah yang kaya dan berkuasa. Ya Tuhan, aku tidak percaya. Sekarang tidak ada cara untuk menghindari Zoe. Kami akan bertemu satu sama lain sepanjang hari, sepanjang waktu. Tapi mungkin saat dia melihat betapa populernya aku, dia akan cemburu dan pergi. Tapi begitu kami memasuki lorong, semua mata tertuju pada Zoe. Mereka memandangnya seperti bintang Hollywood atau semacamnya. Dasar para pengkhianat. Zoe menghabiskan sepanjang hari untuk membual kepada penggemar barunya. Dia benar-benar menyukai perhatian itu karena apa yang dia lakukan selanjutnya sangat gila hingga aku pikir aku akan pingsan. Dia menelpon ayahnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin pindah ke sekolahku secara permanen. Oh tidak, aku harus memberitahu Susan berita buruk ini secepatnya. Hanya sahabatku yang bisa memahami apa yang aku alami saat ini. Dia mengatakan padaku untuk tidak khawatir karena Zoe terlihat palsu dan orang-orang akan segera mengetahuinya. Dan bahkan meyakinkanku kalau aku lebih cantik. Susan, kamu yang terbaik. Lalu tiba-tiba aku mendapat SMS dari Zoe. Darurat, bawa aku ke salon sepulang sekolah. Aku baru saja mematahkan kukuku. Apa? Jadi sekarang aku sopirnya? Tiba-tiba Susan menyela. Aku akan mengantarnya kalau kamu mau. OMG, gadis ini adalah penyelamat. Jadi sudah diselesaikan. Susan mengantar Zoe ke salon kecantikan sepulang sekolah, sementara aku bisa bersantai di rumah dan menikmati waktu bebas Zoe. Beberapa jam kemudian, Zoe kembali dengan ekspresi dingin di wajahnya. Ada apa dengan dia? Jadi, bagaimana salonnya? Apakah kamu bersenang-senang dengan Susan? Tapi dia mengabaikanku. Terserah, aku tidak peduli. Keesokan paginya aku menggunakan pengeriting rambutku. Ada apa dengannya? Aku tidak bisa membuka penjepitnya. Ya Tuhan, aku mulai mencium bau sesuatu yang terbakar. Rambutku, tolong! Aku mengambil gunting dan memotongnya. Tuhanku, tidak mungkin aku bisa pergi ke sekolah dalam keadaan seperti ini. Jadi aku menelpon guruku dan berpura-pura sakit. Lalu membuat janji darurat dengan salon rambutku. Saat aku berjalan kembali ke kamarku untuk ganti baju, aku melirik ke kamar Zoe. Dan di sanalah senjata yang secara brutal membunuh rambutku. Sebotol besar lem tergeletak di mejanya. Wah! Jangan berpikir aku akan membiarkanmu lolos begitu saja. Saat sarapan, aku mencoba bersikap normal dengan memakai hoodie dan memberitahu Zoe kalau aku bolos sekolah hari ini karena aku sedang flu. Lalu dia pergi dan tepat pada waktunya aku mendengar jeritan yang memekakan telinga.
tangannya menempel di pintu mobil. Aku telah mengambil lem dia dan menuangkannya ke seluruh pegangan pintu mobil. Karma terasa sangat enak. Bagian terbaiknya adalah orang-orang yang lewat. Jadi dia berpura-pura sedang berpose di sebelahnya. Lucu sekali. Syukurlah, setelah setengah hari di salon, akhirnya rambutku terselamatkan. Aku tiba di rumah berpikir bahwa aku bisa bersantai dari semua stres Zoe ketika aku tiba-tiba mendengar suaranya di luar. Sekolah sudah selesai? Hebat. Tapi tunggu, apakah dia sedang berbicara dengan seseorang? Aku mengintip keluar jendela dan aku tidak dapat mempercayai mataku. Itu adalah Kyle. Kyle gebetanku. Lalu dia mencondongkan tubuh dan mencium pipinya. Jadi, baiklah, dia belum menjadi milikku. Tapi, tetap saja, beraninya dia. Lalu, Susan mengirimiku pesan dan berkata, "Lia, aku minta maaf. Aku terpeleset jadi sekarang Zoe tahu kamu menyukai Kyle." Begitu Zoe memasuki rumah, aku menghalangi jalannya dan berteriak, "Jadi, kamu dan Kyle, ada apa?" "Duh, sudah jelas, kami pacaran. Beraninya kamu, kenapa tidak? Aku cewek paling populer di sekolah sekarang, bukan kamu. Mungkin kamu harus meminta ibu dan ayah untuk memindahkanmu ke sekolah lain lagi. Ingat apa yang terjadi di sekolah terakhir kita?" Lalu dia melewatiku. Wah, beraninya dia mengungkit hal itu. Apa yang terjadi di sekolah terakhirku sangat mengerikan dan traumatis. Saatnya menunjukkan padanya siapa bos di sini. Ini sekolahku. Tidak mungkin aku akan membiarkan dia mendahuluiku. Keesokan harinya di sekolah ada pengumuman besar. Kontes kecantikan Miss Teen akan diadakan 2 minggu lagi. Beberapa anak berteriak, "Zoe, kamu harus ikut. Kemenangan pasti milikmu." Dan Zoe hanya berdiri di sana berpura-pura menjadi pemalu dan segalanya. Kenapa menurut mereka Zoe cocok untuk Miss Teen? Seseorang perlu menunjukkan kepada mereka siapa yang benar-benar layak. Bagaimana kalau kamu dan aku berkompetisi? Dan mari kita lihat siapa yang sebenarnya pantas menjadi Miss Teen. Oke, kenapa tidak? Lalu aku berjalan ke arahnya dan berbisik di telinganya. Dan jika kamu kalah, kamu harus putus dengan Kyle. Setuju? Apa? Itu konyol. Tapi oke lah, terserahlah. Aku tetap akan menang. Dan ketika aku menang, kamu harus melakukan apapun yang aku katakan. Apa kita sepakat? Sepakat. Tidak mungkin aku membiarkan dia menang. Jadi aku membeli gaun desainer yang paling mempesona, memesan penata rambut dan penata rias terbaik, dan mempersiapkan diri dengan cermat untuk putaran pertanyaan. Semua usahaku membuahkan hasil, karena aku berhasil mencapai final. Zoe juga berhasil sampai final, begitu juga Susan. Ya, aku lupa menyebutkan bahwa dia juga ingin mencobanya. Tapi tidak masalah, karena mengalahkan mereka akan sangat mudah. Aku ke belakang panggung untuk ganti pakaian, ketika tiba-tiba aku mendapat notifikasi di ponselku. Aku membukanya dan hampir menjatuhkan ponselku karena kaget. Di sana, di seluruh media sosial, ada foto momen terburuk dalam hidupku. Foto itu diambil di sebuah pesta tepat setelah aku didorong ke dalam kolam. Riasanku basah kuyup, rambut acak-acakan, dan semuanya berantakan. Oh tidak, foto ini bisa merusak peluang kompetisiku dan hidupku. Tapi bagaimana caranya? Ini di SMA lamaku. Itu pasti Zoe. Hanya dia yang tahu tentang itu. Aku bergegas ke ruang ganti dan melihat dia sedang meneriaki seorang cowok. "Siapa yang menyuruhmu memotong bajuku? Siapa?" Cowok malang itu tampak begitu ketakutan dan tergagap. Lia menyuruhku untuk..." "Apa?" Dia berbohong. Lalu aku bergegas menghampiri cowok itu dan menghadapinya. Karena takut, dia berkata bahwa Susan telah membayarnya untuk memotong gaun Zoe dan kemudian menyalahkanku. Apa? Susan? Sahabatku? Tapi kenapa dia melakukan itu? Zoe dan aku duduk dan mencoba menyatukan semuanya. Ketika mereka berada di salon kecantikan, Susan memberitahunya bahwa aku menjelek-jelekannya di belakang punggungnya. Jadi karena merasa marah, Zoe juga memberitahunya bagaimana aku diajak di sekolah lamaku karena tidak cukup kaya. Dan kemudian dia menunjukkan foto itu padanya. Susan memang meminjam ponselnya setelah itu. Jadi pada saat itulah dia pasti sudah mendapatkan fotonya. Ya Tuhan, aku tidak percaya. Pantas saja Zoe agak murung setelah dia pulang dari salon dan mengerjaiku dengan lem itu. Dan Susan, bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Aku pikir kami adalah teman baik. Kami kembali ke ruang gantiku. Oh tidak, gaun cantikku juga rusak.
Tidak mungkin kami dapat melanjutkan kontes. Tapi kemudian Zoe menoleh ke arahku dan berkata, beri aku 15 menit, aku akan membelikanmu gaun lagi. Kamu tetap di sini dan selesaikan riasanmu. Tapi bagaimana denganmu? Jangan khawatirkan aku akan baik-baik saja. Lalu sesuai janjinya, Zoe kembali dengan gaun memukau tersebut. Aku segera berganti pakaian dan naik ke atas panggung. Aku melihat Susan menatapku dengan kaget dan bingung. Hah, makan itu penipu? Tapi di mana Zoe? Kemudian moderator bergabung dengan Susan dan aku di atas panggung dan mengumumkan bahwa Zoe tidak dapat berkompetisi lagi karena masalah pribadi. Saat itulah aku menyadari dia menyerahkan tempatnya di final agar dia bisa pergi dan membelikanku baju baru. Tapi kenapa dia melakukan itu? Pertanyaanku harus menunggu saat babak final dimulai. Susan bangun lebih dulu. Setelah dia, aku dengan gugup berjalan ke tengah panggung. Penonton terdiam saat juri membacakan pertanyaan. Setiap orang pernah mengalami sesuatu yang mengubah cara pandang mereka terhadap hidup. Bisa kau ceritakan pengalamanmu yang paling berkesan dan apa yang kamu pelajari dari pengalaman? Ya Tuhan, itu sulit. Aku hanya mempersiapkan kejadian terkini, statistika, politik, tapi bukan ini. Aku mulai panik. Dan saat itulah aku melihat Zoe tersenyum kepadaku. Aku bisa melakukannya. Kalau tidak, apa yang Zoe lakukan akan jadi sia-sia. Jadi aku menarik napas dalam-dalam. Pengalamanku yang paling berkesan adalah berada di sini dan mengikuti kompetisi ini. Aku telah belajar bahwa ini tidak selalu tentang kemenangan, terutama jika itu berarti merugikan orang lain dalam prosesnya, karena itu sangat jahat. Namun aku tahu bahwa apapun hasilnya, aku beruntung mengetahui bahwa apa yang lebih penting dari persaingan adalah cinta dari keluarga. Dan itu adalah hal terpenting di dunia. Karena keluarga tidak akan pernah mengecewakanmu, apapun yang terjadi. Jadi, aku ingin berterima kasih kepada sepupuku Zoe, karena aku tidak akan berdiri di sini tanpa dia. Setelah pidatoku, Susan bergabung denganku di atas panggung, dan kami dengan gugup menunggu juri mengumumkan pemenangnya. Pemenang Miss Teen 2020 adalah Selamat Lia John. OMG, aku menang. Aku tidak percaya. Setelah kompetisi, Zoe berlari ke arahku dan memelukku. Terima kasih telah membantuku. Aku tidak bisa melakukannya tanpamu. Dan aku minta maaf atas semuanya. Zoe mulai terisak. Aku juga minta maaf. Lalu kami berpelukan lebih erat lagi. Lalu dia melepaskannya, melihat ke bawah dan berbicara dengan suara sedih. Jadi, seperti yang aku janjikan, aku akan putus dengan Kyle. Aku tidak menyangka kamu suka padanya. Kalau gitu aku tidak akan kencan dengannya. Aku bersumpah. Aku senyum padanya dan berkata, aku tahu dan tidak apa-apa. Kamu tidak perlu putus dengannya karena aku. Jika kamu benar-benar mencintainya, maka aku ikut bahagia untukmu. Zoe sangat senang hingga dia memelukku lagi. Ya, kami banyak berpelukan pada hari itu. Setelah itu, Zoe dan aku menjadi sahabat. Dan dia sangat suka belajar di sekolah negeri. Sehingga meskipun renovasi rumahnya telah selesai, dia tetap tinggal di sini. Menurutnya, sekolah swasta lama kami terlalu banyak drama. Itu yang bisa aku pastikan. Kami sekarang mencoba untuk hidup lebih rendah hati dan berhenti menjadi anak kaya yang bermasalah. Adapun Susan, setelah kompetisi aku mengkonfrontasinya. Ternyata dia selalu iri padaku karena semua orang memperhatikanku daripada dia. Dan dia benci aku perlakukan seperti sahabat karibku. Itulah sebabnya dia membuat rencana untuk membuat Zoe dan aku bertarung satu sama lain agar dia bisa memenangkan Miss Teen. Dan akhirnya mendapatkan perhatian yang sangat dia inginkan. Aku merasa sedikit kasihan padanya. Maksudku, sepertinya aku telah bertindak tidak adil terhadapnya. Tapi dia seharusnya tidak mencoba menyabotaseku. Jadi sekarang kami masing-masing tidak akan kehilangan seorang teman. Bersikap lebih baik kepada orang lain jelas merupakan sebuah jalan ke depan. Dan itu berhasil. Karena cowok manis bernama Ben ini mengajakku kencan. Sebenarnya, kami akan melakukan kencan ganda dengan Zoe dan Kyle pada hari Jumat dan aku tidak sabar Aku penasaran siapa yang akan dapat jackpot minggu ini. Bagaimana kalau si pirang Joseph itu? Tidak dia terlalu lambat. Atau ada si Arthur. Tapi terakhir kali selemah itu bahkan kesulitan membawa nampan makananku. Mengingat ada ujian sains minggu ini, kurasa lebih baik memilih seseorang yang pintar. Itulah saat kulihat Jack. Ayahnya adalah supir keluargaku. Ya, si kutu buku itu pasti tak akan mengecewakanku. Jadi, aku Victor. Aku 17 tahun dan aku kaya. Ayahku menyumbangkan begitu banyak uang ke sekolah ini, sampai ia lebih berkuasa daripada kepala sekolahnya.
Jadi apapun kenakalan yang kulakukan, para guru tahu yang terbaik bagi mereka adalah menutup mata. Dan lihat, aku tak cuma kaya, tapi juga tampan. Semua orang ingin jadi temanku. Setiap hari para cewek mengejarku, tapi sayang sekali bagi mereka, aku sudah punya pacar cewek terseksi di sekolah, Jessica. Dan untuk para cowok, wajar jika mereka semua bisa habiskan waktu denganku. Jadi tiap minggu kupilih salah satu dari mereka untuk menemaniku dan melakukan tugas-tugasku. Hei Jack, selamat Bung, ini minggu keberuntunganmu. Maaf, bisa kau pilih orang lain? Dengan takut-takut, Jack berkata, kemudian berlalu pergi. Apa? Tak ada seorang pun yang pernah berani menolakku. Aku menarik tangannya, tapi dia bahkan menumpahkan kotak jusku. Oke, cukup kutu buku. Tamat riwayatmu. Hari berikutnya aku sedang berdiri di dekat lokerku, menyuruh Arthur menata bukuku. Saat aku tak sengaja dengar Jack bicara ke temannya soal ujian sains. Aku benar-benar lupa kalau kami harus serahkan ujian itu online sampai tengah malam nanti. Aku tahu. Akan kubuat tugas Jack jadi milikku. Oh, jenius. Sore itu kukatakan pada guru olahraga kami kalau Jack sedang piket. Jadi ia menyuruhnya membereskan ruangan olahraga setelah kelas. Sementara itu kubuka laptopnya dan kusalin pekerjaannya. Nah, esai? Selesai. Kecil. Beberapa hari kemudian, guru sains memanggil kami berdua ke kantor dan bertanya kenapa tugas kami identik. Tapi hei, tak hanya aku sudah menyerahkannya lebih awal, tapi dia juga di bawah kendaliku. Jadi tentu saja aku tetap mendapat A dan Jack dapat F. Sepulang sekolah, Jack mengikutiku ke mobil. Lalu saat aku akan masuk, dia melompat di depanku dan membanting pintu hingga tertutup. Kau curang. Kau mencuri tugasku. Tidak, aku yang mestinya mengatakan itu. Aku mengumpulkannya duluan. Mendengar kami bertengkar, ayah Jack keluar dari mobil dan dengan panik meminta maaf padaku atas apa yang dilakukan anaknya. Kau harusnya tahu siapa kau ini. Ayahmu cuma pelayan yang menjadikanmu bukan siapa-siapa. Aku menyeringai. Kemudian aku merebut kunci dari tangan ayahnya dan masuk ke mobil. Aku akan pulang sendiri hari ini. Selamat tinggal, pecundang. Kutu buku itu sudah mengacaukan moodku, dan sekarang aku perlu menghibur diri sendiri dengan bersenang-senang. Oh, ya ampun, pesta itu keren. Saat aku melewati sebuah lorong, kuputar volume musik itu sampai maksimal dan bergoyang. Tiba-tiba aku mendongak melihat sebuah truk meliuk-liuk ke arahku, jadi aku banting setir tepat pada waktunya dan menabrak pembatas jalan. Astaga, apa-apaan? Aku bergumam lalu keluar dari mobil. Akhirnya aku tinggalkan mobilku di sana dan naik Uber untuk pulang. Tapi tunggu dulu. Kenapa semua orang mengemudi di sisi kiri jalan, bukannya di sebelah kanan? Mungkin kepalaku yang agak pusing membuatku jadi berimajinasi. Kubuka mataku dan rentangkan tanganku. Aduh, ini bukan kamarku. Dalam kondisi mabuk, aku pasti nyasar ke rumah kumuh seseorang. Aku bergegas keluar dari sana dan lari turun ke bawah mendapati ibu dan ayahku di dapur sedang sarapan. Victor, ayo cepat, kalau tidak kau akan terlambat. Oh, dan jangan lupa kau bantu ibumu di toko kelontong sepulang sekolah. Ada apa dengan semua permainan peran ini? Di mana aku? Ketakutan, aku lari keluar untuk memeriksa. Apa? Alamatnya benar. Jalan Riverside nomor 138. Tapi rumahku itu mansion megah. Gubuk apa ini? Pastinya ini cuma mimpi, ya kan? Aku bergegas kembali ke rumah dan berteriak. Ayah, ibu, apa yang terjadi dengan mansion kita? Nah, apa kau mimpi? Kita sekaya itu sampai punya mansion. Nah, itu khayalan yang tak mungkin. Sekarang ganti pakaian dan akan kuantar kau ke sekolah. Tak mungkin. Itu cuma mimpi buruk. Yang biasanya berakhir saat kita sampai di lokasi lain, ya kan? Mungkin nanti saat aku di sekolah semuanya akan kembali normal. Oh, sekolah terlihat persis sama. Aku sangat lega. Aku berjalan melalui koridor dan menyapa orang-orang. Kenapa mereka mengabaikanku? Mereka pasti lupa siapa bosnya di sini. Tapi tak masalah, ada Jessica kesayanganku. Aku berlari dan menciumnya di pipi. Tapi, aku kupegang pipiku dengan kaget. Kepalaku rasanya berputar-putar saat seseorang tiba-tiba menyikutku dari belakang. Itu adalah Jack. Ku cengkram kerah bajunya. Beraninya dia cari perkara denganku tepat di depan Jessica. Lepaskan tanganmu dari pacarku. Kau ini pilihan Jack minggu ini, jadi perhatikan perilakumu. Jack memilihku? Kau pikir kau siapa? Anjing miskin sepertimu tak akan mampu memiliki hidup layak dan masuk ke sekolah ini tanpa keluargaku. Lihat dirimu sendiri. Sayang, abaikan dia. Ayo kita pergi. Jessica mengusap lengannya dan kemudian mereka berdua pergi. Aku berdiri di sana kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku merasa seolah aku ini terjatuh ke semesta alternatif. Ku tampar wajahku sendiri untuk keluar dari sana. Aduh, kenapa aku tak terbangun dari mimpi buruk ini? Ini semua berawal dari lorong itu, kan? Jika itu merupakan pintu masuk ke dunia ini, maka itu juga pintu keluar dari kegilaan ini. Jadi aku naik taksi untuk kembali ke sana. Tapi tunggu dulu, di mana lorong itu? Aku menyuruh sopir untuk pergi ke sana kemari beberapa kali, tapi lorong itu tak di sana. Tapi aku kehabisan uang untuk perjalanan kembali, jadi sopir itu tinggalkan saja aku di sana. Kebingungan, aku berkeliaran di sekitar tanpa tujuan hingga akhirnya aku sampai di toko kelontong, di mana kulihat ibuku sedang bekerja. Ya ampun, ibuku, yang selalu punya pembantu di dekatnya, sekarang harus kerja banting tulang?
Aku tak tahan melihatnya seperti ini dan bergegas datang untuk membantunya. Keesokan harinya aku bangun pagi dan berpikir aku akan memilih pakaian yang pantas untuk pergi ke sekolah. Ya, hidup harus terus berjalan, jadi sementara aku masih terjebak di sini, paling tidak aku harus mainkan peranku. Tapi, versi diriku ini punya selera berpakaian yang buruk. Dan lihat, sekarang aku berubah jadi kutu buku sungguhan, harus kuubah sedikit. Saat aku sampai di sekolah dan membuka lokerku, ada daftar perintah dari Jack. Apa? Bersihkan semua kotoran di sepatu sneakersnya? Ini omong kosong. Jadi ku buang lembar kertas itu ke sampah. Kemudian entah dari mana, Arthur dengan cepat mengambilnya dan berbisik ke telingaku. Bro, kusarankan kau lakukan apa yang Jack katakan. Kenapa? Dia konyol. Untuk menjaga kedamaian, sebenarnya tak ada seorang pun yang menyukainya. Kami hanya baik padanya karena kami tak mau dapat masalah. Dan melihat Jack mendekat, Arthur segera pergi. Beberapa hari ke depan, aku melihatnya langsung. Orang-orang menjilat Jack, tapi nanti di belakangnya mereka jahat padanya. Dia berjalan kemana-mana seolah dia memimpin sekolah. Dia bahkan membuat satu anak dikeluarkan hanya karena dia melaporkan saat Jack curang dalam ujian. Dasar anak manja. Dan juga, Jessica itu cewek matre. Suatu kali, aku menangkap basah dia menggoda cowok basket. Aku bahkan tak sengaja dengar dia berkata, Kalau Jack tak kaya, aku tak mungkin meliriknya 2 kali. Dia itu cuma mesin ATM buatku. tunggu dulu, jika Jess berpikir begitu tentang Jack, maka apa dia berpikir yang sama tentangku saat kita pacaran? Jadi, selama ini, Jack tak pernah punya teman sejati, sama seperti aku sebelumnya. Jujur saja, dia itu memuakkan, tapi sekaligus menyedihkan. Setelah itu, kuperhatikan Jess terus memberiku pandangan menggoda. Aku tak mau dapat masalah, jadi aku mengacuhkannya. Kemudian suatu kali saat aku di lorong, dia melabrakku dan berteriak. Kenapa kau menghindariku? Tak seorang pun pernah menolakku. Aku berusaha tetap menjauh darinya, lalu entah dari mana Jack muncul dan mengamuk. Ada apa ini? Aku tak punya kesempatan menjelaskan karena Jess segera mendatangi Jack. Sayang, dia terus mendekatiku. Dia tak mau biarkan aku sendiri. Bukan begitu, dia memanfaatkanmu. Aku memandangnya dengan panik. Di parkiran, jam 3.30 sore, kau akan membayar karena mengganggu pacarku. Kemudian mereka berdua berjalan pergi bergandengan. Jadi setelah sekolah dengan gugup aku pergi ke parkiran. Dia melempar kunci mobil padaku dan mencibir. Kemudikan, sebaiknya kau lakukan yang kukatakan, kalau tidak kupastikan kau akan dikeluarkan. Sepertinya aku tak punya pilihan lain. Jadi kuputuskan pergi bersamanya untuk cari tahu apa yang akan dia lakukan. Dia menyuruhku mengantarnya pulang, cukup mudah. Tapi kemudian segera saat ku buka pintu, ayahku muncul. Dan dengan suara memohon berkata pada Jack, "Tolong Tuan, jangan biarkan anak saya dikeluarkan." "Ayah, apa yang ayah lakukan?" Meminta maaf langsung padanya, tak peduli apapun alasannya. Ayah menatapku dengan pandangan tegar. Jack mencibir ayahku dan berkata, "Bagaimana kalau kau yang mengambil alih kesalahannya agar dia tak dikeluarkan?" Kemudian dia melemparkan segepok uang ke wajah ayahku. "Kau dipecat." Aku berteriak padanya, "Kau tak bisa memperlakukan orang dengan buruk hanya karena kau punya uang. Victor, hentikan, kau salah. Tolong, saya telah menyelamatkan Anda dari kecelakaan, jadi tolong maafkan putraku." Kemudian ayah menyingsingkan satu bagian celana panjangnya untuk memperlihatkan kaki palsunya. Itu kali pertama kulihat ayahku menangis. Tunggu, ini mengingatkanku atas apa yang terjadi tahun lalu. Aku bersikap brengsek pada satu cowok sampai dia berniat menabrakku untuk balas dendam. Tapi ayah Jack melesat ke depan dan mendorongku keluar dari jalur. Aku tahu dia terluka parah, tapi sebagai anak yang cuek, aku tak menganggapnya serius. Wah, aku sangat arogan. Kuharapkan semua orang menunduk patuh padaku, dan aku sungguh mengira semua orang ingin jadi temanku. Namun kenyataannya, aku sama sekali tak punya teman sejati. Kepalaku rasanya seperti mau pecah. Aku ingin kabur, jadi aku masuk ke mobil itu dan berkendara pergi tanpa pikir panjang. Kuhentikan mobil itu saat kulihat itu, lorong itu yang sudah mengubah hidupku. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan terpancar langsung ke mataku. Hal berikutnya yang kutahu, aku dan mobil itu sama-sama tersedot ke arah cahaya. Hah? Di mana aku? Sepertinya di rumah sakit. Kemudian ku dengar seseorang memekik senang dan menggenggam erat tanganku. "Oh, itu ibuku," Syukurlah kau sudah bangun. katanya dengan air mata basah di pipinya. "Ibu, ayah, kenapa aku di sini? Dan tanggal berapa sekarang?" "Nah, ini tanggal 22 Mei. Kau koma 3 bulan lamanya. Kami tak yakin jika kau bisa melewatinya." Ternyata hari itu, di perjalanan pulang pesta, di dalam lorong itu aku mengalami kecelakaan parah dan akhirnya koma. Jadi apa yang kualami hanyalah mimpi, ya kan? Tapi yang aneh, waktu aku tinggal dalam dunia misterius itu benar-benar bertepatan dengan waktu saat aku mengalami koma. Apa mungkin semesta paralel itu nyata adanya? Terlepas dari apapun tentang semesta yang aneh itu, satu hal yang pasti, aku sudah mendapat pelajaran. Setelah dipulangkan dari rumah sakit, aku kembali jadi Victor yang dandy. Tapi jangan salah, aku bukan cowok sok seperti dulu. Tidak, aku sudah berubah. Hal pertama yang kulakukan saat kembali ke kehidupan normalku adalah putus dengan Jessica si cewek matre. Tapi lintah lapar itu terus saja memohon untuk kembali, tak tahu malu. Berikutnya tentu saja aku berhenti menyuruh anak-anak lainnya lakukan tugas-tugasku dan memulai obrolan ringan dengan mereka bukannya memerintah.
Sekarang tinggal satu hal lagi yang harus dilakukan. Aku perlu berdamai dengan Jack. Ku minta pada ayah untuk menaikkan gaji ayahnya dan juga untuk mengadakan pesta makan malam akhir pekan ini untuk mengundang keluarganya. Karena aku merasa bersalah belum sempat berterima kasih pada ayah Jack secara pantas atas apa yang ia lakukan untukku tahun lalu. Tentu orang tuaku dengan senang hati setuju dan berkata mereka bangga padaku karena begitu pengertian. Jadi, sekarang aku juga siapkan hadiah perdamaian kecil untuk Jack. Kurasa ini akan membuatnya sangat antusias. Ini atau yang ini? Ah, ini keputusan yang sulit. Sekarang adalah tahun terakhirku, jadi aku ingin prom terakhir ini yang paling berkesan. Aku penasaran cowok mana yang akan mengajakku ke prom duluan. Adam itu cakep, tapi dia tarik ulur denganku. Lalu ada Devin, perenang paling seksi di sekolah. Oh, dan aku juga dengar gosip kalau Ethan, atlet terpopuler di sekolah, sedang berencana mengajakku ke prom saat pertandingan baseball nanti. Ponselku yang bergetar membuyarkan lamunanku. Itu pesan dari temanku Donna yang mengatakan, "Bibi, apa kau sudah lihat berita? Lockdown dimulai besok." Ya Tuhanku, ini tak mungkin benar ya kan? Bagaimana dengan promnya? Kemudian ku terima pesan lain dari komite prom. Dikarenakan perubahan aturan terbaru, sayangnya pesta prom dibatalkan. Tidak, sulit dipercaya. Promku. Ah, itu pesan lain. Ya ampun, aku mulai muak dengan itu. Kuharap itu Donna yang memberitahuku kalau ini semua hanya lelucon dan prom tak jadi dibatalkan. Tapi tidak. Aku meliriknya dan kulihat sebuah pesan dari Jacob, teman sekelasku yang tak pernah bicara denganku. Itu aneh. Penasaran, kubuka pesannya. Hai Jacob, jadi apa yang ingin kau tanyakan padaku? Hai, itu, bisakah kau bantu aku berpose sebentar? Aku mendaftar ke Institut Seni di Chicago dan tenggat waktu pendaftarannya besok, tapi aku perlu menyerahkan gambar. Aku berpose untuk kau gambar? Tapi aku tak pernah jadi model sebelumnya. Ini kedengarannya sangat penting. Apa tak sebaiknya kau meminta bantuan profesional? Oh, jangan khawatir. Aku sudah punya semua idenya dan kupikir kau adalah orang yang paling cocok untuk jadi modelku. Karena kau cantik alami dan itu akan terlihat dalam karyaku. Terutama matamu yang indah. Baiklah, kalau kau bilang begitu, ayo kita lakukan. Jacob kemudian mengarahkan aku untuk berpose. Setelah itu, dikeluarkannya secari kertas dan mulai membuat sketsa dengan seksama. Sementara aku duduk di sana, mengusahakan yang terbaik untuk membantu temanku dengan tak bergerak. Sekarang aku punya waktu untuk benar-benar menatapnya. Kurasa Jacob sangat tampan, terutama saat dia sangat fokus menggambar seperti ini. Kenapa butuh waktu 3 tahun di SMA untuk kusadari ini? Aneh. Bagaimana bisa cowok setampan ini bisa dikatakan tak terlihat di kelasku? Mungkin itu karena dia cenderung agak pemalu? Selesai. Bagaimana menurutmu? Wow, kau sangat berbakat. Aku suka itu. Suka sekali. Sungguh? Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku ingin memberimu gambar ini. Oh, kukira kau akan mengirimkannya bersama dengan pendaftaran kuliahmu? Tunggu sebentar. Begitu saja dia lalu menghilang dari layar bahkan tanpa menjawab pertanyaanku. Setelah beberapa saat, Jacob kembali dengan bingkai foto di tangannya. Kemudian dia memasang potret yang baru saja digambarnya ke dalam bingkai tersebut dan menggantungnya di kamarnya. Sementara itu, aku akan menggantungnya di sini, jadi akan aman. Dan ya, aku bisa melihatmu setiap hari. Kenapa? Kenapa dia berkata seperti itu? Dia sungguh membuatku tersipu sekarang. Bagaimana dengan pendaftaran kuliahmu? Sebenarnya aku sudah mengumpulkannya. Jadi, kau mengelabuiku? Aku minta maaf, bukan seperti itu. Sebenarnya aku ingin bertanya sesuatu padamu, tapi karena aku sangat gugup, akhirnya aku malah keceplosan kalau aku ingin kau berpose untukku. Jadi apa sebenarnya yang ingin kau tanyakan padaku? Kalau kau tak bicara akan kututup. Tunggu, aku tahu memang sudah dibatalkan, tapi aku tak mau menghabiskan sisa hidupku tak tahu jawabanmu. Jadi, jika aku memintamu untuk pergi ke pesta prom denganku, akankah kau akan berkata ya? Aku tak tahu. Akan kupertimbangkan hanya jika aku menerima ajakan secara resmi. Aku terkekeh sendiri saat ini. Cowok paling pemalu di kelas kami bersikap sangat tulus. Tapi kemudian dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan berani, "Bibi, maukah kau datang ke pesta prom denganku?" Oh,
Harus kuakui aku sangat tersentuh dengan ajakan Jacob. Jadi ku jawab, "Ya, sayang makan malam siap. Oh, ibuku memanggil. Aku harus pergi." "Ya, ya, kau makanlah. Terima kasih. Aku sudah menerima jawaban yang kubutuhkan kok." Aku memberinya senyuman termanis lalu mengakhiri video call. Rasanya lunglai, jantungku berdebar-debar. Setelah saat itu, aku tak bisa berhenti membayangkan betapa indahnya andai kami tak terjebak di lockdown bodoh ini. Jacob pasti sudah menemaniku ke prom dan ya ampun, bayangkan betapa sempurnanya kami terlihat bersama. Sayang sekali, sekarang yang bisa kulakukan hanyalah memikirkan dia sepanjang hari. Beberapa hari berlalu, hanya saja Jacob belum menghubungiku. Tak sekalipun. Ini membuatku gelisah. Aku terus-terusan memeriksa ponselku. Kemudian ada kalanya saat aku hampir saja mengiriminya pesan duluan. Tapi alasannya apa? Aku tak punya sesuatu untuk disampaikan. Aha, aku tahu. Phoebe, apa yang terjadi? Jacob, aku mengacau. Tenanglah dan ceritakan padaku apa yang terjadi. Aku hampir membakar rumah. Hah? Apa? Apa yang kau lakukan? Aku lupa mematikan kompor saat menggoreng telur. Kau lihat? Apa ini terlihat seperti barang bukti TKP? Apa yang telah kau lakukan pada wajan yang malang itu? Itu berhasil, karena setelah itu kami ngobrol lewat video hampir setiap hari. Dan membicarakan bermacam hal, dari mulai mimpi kami di masa depan sampai puding kesukaan kami. Di hari yang jarang terjadi saat kami tak ngobrol, kudapati diriku merasa resah. Apa mungkin kalau aku jatuh cinta? Suatu kali saat aku berdiri di taman sedang ngobrol dengan Jacob, Nancy, adikku yang suka bergosip memergokiku. Seperti yang kuduga, saat sedang makan malam, Nancy memberitahu ibuku kalau aku punya pacar. Dasar tukang mengadu. Kenapa ibu melahirkan aku dan dia juga? Baiklah, dan asal kalian tahu, ibuku itu tipe orang tua yang sangat ketat. Bibi, apa yang sudah kubilang padamu? Sebelum lulus kau tak boleh pacaran. Ibu meletakkan garpunya dan memberiku tatapan serius. Tapi kami hanya berteman, tak ada kata tapi. Mulai sekarang, fokuslah belajar dan berhenti menghubunginya. Mengerti? Kesal, aku segera pergi ke kamarku. Malam itu, aku tak bisa memejamkan mata. Aku teramat rindu mendengar suara Jacob. Aku kangen padanya. Kemudian di tengah malam, entah bagaimana akhirnya aku mengambil ponselku dan mengirim pesan padanya. Aku tahu ini sudah larut, tapi apa kau masih bangun? Aku bodoh sekali. Tentu saja dia tak mungkin terjaga saat ini. Oh, ini Jacob. Aku masih bangun. Kau ingin bicara? Jadi dia menelponku dan kami ngobrol berbisik supaya tak ada yang mengupingku. Kuceritakan pada Jacob soal perselisihan dengan ibuku. Dia menasehatiku untuk tak marah padanya karena ibu hanya bersikap peduli padaku. Kemudian dia berkata, "Di hari ulang tahunmu tahun ini, aku akan datang dan buktikan ke orang tuamu kalau kau sudah memilih orang yang tepat." Memilih orang yang tepat? Apa maksudmu? Maksudku, maukah kau jadi pacarku? Aku masih merasa kebingungan saat dia tiba-tiba mulai bernyanyi. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Aku sangat suka lagu Ed Sheeran yang itu. Hatiku meleleh di tiap kata yang dinyanyikan Jacob. Dan kudapati diriku berkata lirih. Aku mau. Ya Tuhan, dia resmi jadi pacarku sekarang. Ini sangat menyenangkan. Aku hanya berharap bisa kembali ke sekolah untuk memamerkannya. Secara sembunyi-sembunyi kami ngobrol tiap hari dan dia merupakan sinar cahaya di hari-hariku yang membosankan selama lockdown. Tapi kemudian suatu hari dia tak membalas pesan. Aku tak banyak memikirkan itu awalnya. Kalian tahu, mungkin dia sedang sibuk menggambar atau apa. Tapi kemudian hari hampir usai dan aku masih belum menerima balasan darinya. Aku mulai panik. Apa dia sakit? Hingga pada saat tengah malam, dia akhirnya mengirimiku pesan. Aku minta maaf, aku merasa agak sedih hari ini, jadi aku tak bisa bicara denganmu. Oh tidak, kenapa dia begitu sedih? Mendengar ini aku tak bisa bersabar lagi, jadi aku langsung menelponnya. Terus dan terus. Tapi respon yang ada hanyalah bunyi bip panjang, lalu diikuti pesan singkat setelahnya. Aku tak ingin kau melihatku dalam kondisi ini. Aku minta maaf. Ada masalah apa? Dia selalu jadi cowok yang optimis. Sesuatu yang mengerikan pasti telah terjadi sampai membuatnya seperti itu. Merasa gelisah, aku terus menelponnya.
Hingga akhirnya dia menyerah dan menjawab. Lalu dia ceritakan apa masalahnya. Lockdown adalah titik akhir orang tuanya yang berkonflik. Dan sekarang mereka proses cerai. Aku merasa kasihan padanya. Betapa aku berharap bisa lari kepadanya sekarang juga. Sebenarnya dia tinggal hanya beberapa blok dariku. Jadi kami berencana menyelinap untuk saling bertemu di taman. Dan jauh tentu saja. Rencananya aku akan buka pintu diam-diam untuk lari keluar, sementara ibu di dapur. Bibi, apa yang kau lakukan? Aku. Ayo masuk dan tata mejanya. Makanannya segera dingin. Rencanaku gagal total. Aku minta maaf, aku tak bisa keluar, ibu memergokiku. Beberapa menit kemudian, balasan dari Jacob muncul. Ternyata dia sudah menyelinap keluar dan menungguku di taman. Aku merasa sangat bersalah, jadi aku langsung menelponnya. Dia mencoba tersenyum, tapi aku tahu dia sangat kesal, jadi aku memberi cium jauh untuk menyemangatinya. Ini benar-benar membuatnya ceria. Lalu dia bilang kalau segera setelah lockdown usai, dia akan memberiku ciuman sesungguhnya. Seperti itulah waktu berjalan, dan kami belajar bagaimana memaksimalkan hubungan ini di era pandemi. Semuanya berjalan lancar hingga suatu hari dia memberitahuku berita yang membuatku bagai tersambar petir. Dia mendapat surat tawaran dari kampus seni di Chicago. Dia diterima. Tentu saja, Jacob sangat bersemangat dan aku sungguh senang untuknya. Tapi Chicago itu negara bagian yang sangat berbeda, jadi aku tak pernah bisa menemuinya. Jacob bilang masih mempertimbangkan apa dia sebaiknya pergi atau tidak karena dia tak ingin meninggalkanku. Aku pun tidak, tapi bagaimana bisa aku melarangnya pergi? Jacob, kejarlah mimpimu. Jangan menyerah karena cewek yang tangannya belum pernah kau genggam. Jika aku pergi, lalu bagaimana dengan kita? Biarkan saja, apapun yang akan terjadi, terjadilah. Setelah hari itu, tak ada lagi pesan atau telepon dari Jacob. Mungkin dia sibuk mengatur segala sesuatunya untuk kuliah. Aku sangat merindukannya, tapi aku harus biarkan dia jalani hidupnya. Kemudian, di hari yang sama Jacob pergi, kuterima sebuah paket. Aku membawanya ke kamar dan membukanya. Di dalamnya ada lukisan yang mana dia minta aku jadi modelnya. Sungguh indah lukisan itu. Sekarang bagaimana bisa aku melupakanmu kalau aku harus memandang ini setiap hari, Jacob? Kota akhirnya terbebas dari lockdown dan semuanya kurang lebih kembali ke kondisi cukup normal. Hanya saja, aku tak bisa berhenti pikirkan Jacob dan betapa semuanya akan berbeda jika dia masih di sini. Kami belum bicara sejak saat kami putus. Kurasa lebih mudah seperti ini meski tak menghentikan sakitnya. Dan yang membuatnya lebih parah, hari ini adalah hari ulang tahunku. Dan yang bisa kupikirkan hanya dia. Aku sedang duduk di sana berpura-pura senang saat keluargaku membawa keluar sebuah kue dan menyanyikanku selamat ulang tahun. Tunggu dulu. Siapa itu? Berdiri di belakang orang tuaku? Oh ya ampun, tak mungkin itu. Itu Jacob. Oh, iya, kutemukan orang ini seliweran di luar. Dia sepertinya ingin sekali bertemu denganmu. Dan, ya, karena ini hari ulang tahunmu, jadi kukira akan kubiarkan aturan tak boleh ada cowok khusus hari ini. Ibu tersenyum. Aku tak bisa menahannya. Aku beranjak dari kursi dan melompat ke pelukan Jacob. Aku bertanya padanya kenapa dia di sini dan tersenyum lebar dia menjawab. Aku punya janji yang harus kutepati. Kemudian aku mengenalkannya ke semua orang dan seperti cowok yang sempurna, dia sangat dewasa dan ramah terhadap keluargaku, dan mereka menyukainya. Tapi segera hari berakhir, dan dia hendak pergi. Jadi dengan enggan aku mengantarnya keluar dan mengucapkan selamat tinggal. Jacob kemudian menggenggam tanganku dan berkata, "Dengar, Bibi, saat aku pergi, aku sadar betapa aku sangat menyukaimu. Dan jika kau punya perasaan yang sama, bisakah kita coba jalani hubungan jarak jauh?" Tanpa memberiku waktu untuk menjawab, dia melanjutkan. Aku akan berusaha sebisa mungkin sering berkomunikasi dan kembali ke sini. Aku tak akan biarkan kau merasa kesepian. Aku janji. Kata-katanya sangat menyentuh, tapi... Jacob, aku minta maaf. Kurasa kita tak bisa pacaran jarak jauh. Kenapa tidak? Karena aku telah mendaftar di Columbus College di Chicago. Dan aku diterima. Kita akan jadi tetangga. Dadah, Tante. Aku melambai padanya. Aku janji aku akan baik-baik saja di rumah sendiri. Itu bagus. Aku akan segera pulang, Bi. Lalu dia pergi. Itu adalah tanteku Anna. Aku tinggal bersamanya sementara orang tuaku bertamasya.
Aku hendak berjalan kembali ke ruang keluarga saat bel pintu berbunyi. Jadi, dengan cepat aku lari ke pintu dan mengintip lewat lubang pintu. Ah, itu ibuku. Cepat-cepat kubuka pintunya dan bergegas keluar untuk memeluknya erat. Ibu, kenapa ibu kembali begitu cepat? Ibu membelai rambutku dan dengan lembut berkata, "Oh sayangku, aku datang untuk menjemputmu. Bagaimana bisa aku meninggalkan putri kecilku sendiri? Sekarang cepatlah dan kemasi barang-barangmu." Aku memandang kebingungan. Tapi, Tante Ana sedang di toko kelontong. Apa tidak sebaiknya kita menunggunya? Ibu menggelengkan kepala. Tidak sayang, aku sudah menelponnya. Jadi, kami dengan cepat mengemasi barang-barangku. Lalu ibu menuntunku keluar ke sebuah mobil yang agak tua. Benar-benar beda dari BMW kami biasanya. Bu, di mana ayah? Ini bukan mobil kita? Aku bertanya padanya. Ibu berlutut di depanku dan tersenyum berkata, "Ayah menunggu kita di pantai. Ini akan menyenangkan sekali." Aku melompat kegirangan. Yeay! Aku tidak sabar menunggu untuk bisa membangun istana pasir dan bermain air laut. Seru sekali. Di perjalanan, aku pasti tertidur. Karena saat ku buka mata, sudah gelap di luar sana. Aku keluar dari mobil dan melihat sekeliling. Mana lautnya? Yang kulihat cuma rumah kecil di perkampungan asing. Beatrice, ini rumah baru kita. Hanya ada kau dan aku mulai sekarang. Kata-kata ibu barusan langsung membangunkanku. Ibu, kenapa? Bagaimana dengan ayah? Aku terbata-bata. Dengar, ibu minta maaf. Aku tak bisa jelaskan itu padamu saat ini. Kamu masih terlalu muda untuk mengerti. Aku punya banyak sekali pertanyaan berkelibat di pikiranku. Tapi melihat wajah sedih ibu, aku tahu sebaiknya aku tidak bertanya apa-apa lagi. Keesokan paginya, aku bangun penuh semangat dan penasaran dengan awal baru di sini. Kubuka gorden dan melihat sekelompok anak seumuranku bermain di seberang jalan. Jadi tanpa pikir panjang, aku bergegas keluar untuk bergabung dengan mereka. "Halo, aku Beat." Tiba-tiba, ibuku keluar entah dari mana. Ada kepanikan di wajahnya saat dia berteriak, "Sudah kubilang padamu tetap di dalam." Lalu menarikku kembali pulang. Semua orang melongo melihat kami, termasuk pria yang tinggal di seberang jalan. Itu sangat memalukan. Segera setelah pintu terbanting menutup, dengan nada serius ibu berkata, "Kita baru pindah di sini. Kau tak seharusnya berteman dengan orang asing secepat itu. Dan jangan bicara terlalu banyak tentang dirimu, oke?" Ibu tak pernah keberatan aku bermain dengan anak-anak lain sebelumnya. Jadi kenapa sekarang begitu? Ini tak masuk akal. Setelahnya, ia hanya memperbolehkanku keluar rumah untuk sekolah. Dan ia selalu mengawasiku. Jadi itulah kenapa aku tak bisa berteman sama sekali di sini. Aku sangat membencinya. Aku sangat kesepian. Satu hal yang baik tentangnya adalah dia tak punya banyak aturan rumah. Jadi aku bisa habiskan seharian nonton kartun sambil makan makanan cepat saji. Dan dia tak keberatan sama sekali. Ini hebat karena sebelum pindah ke sini, ibu dan ayah tak pernah biarkan aku melakukan hal seperti ini. Tapi akhirnya aku bosan dengan makanan cepat saji itu. Aku merasa jijik. Aku kangen spaghetti dengan saus kepiting spesial buatan ibu. Jadi aku memohon padanya untuk membuatkannya. Awalnya, ia menolak, mengatakan kalau ibu sangat sibuk. Jadi aku terus merengek sampai akhirnya ia setuju. Kemudian aku ke dapur untuk makan malam. Ruangan itu sangat kacau. Panci dan wajan di mana-mana. Ibu juga terlihat berantakan saat memberikanku sepiring spaghetti dan bakso. Bukan masakan andalannya. Ya, oke, ini kelihatannya enak kok. Jadi ku ambil segarpu penuh sementara ibu melihat. Air! Aku butuh air! Ya ampun, ini sangat asin. Dengan cepat mengganti piring pastaku dengan sekotak ayam goreng dan berkata, "Hari ini aku sibuk, jadi kurang fokus. Maaf sayang." Sikapnya yang canggung membuatku tertawa. "Tidak, tak apa kok Bu." Ibu kelihatannya sangat sibuk akhir-akhir ini karena ponselnya selalu berdering. Panggilan telepon itu bahkan ada saat larut malam saat aku tidur. Jadi dia selalu diam-diam keluar untuk mengangkatnya. Kurasa jadi ibu tunggal itu berat. Jadi aku berusaha untuk lebih pengertian. Dan begitulah waktu berlalu. Berada di dalam dan tak punya teman sudah jadi hal biasa bagiku. Tetap saja, aku sering duduk di jendela dan menatap iri ke arah anak-anak yang bermain di luar. Kemudian suatu kali aku sedang melakukannya. Ibu muncul dan bertanya apa aku ingin pergi ke taman hiburan terdekat. Wah, apa ada yang lebih baik dari ini? Aku melompat dan bertepuk tangan dengan penuh semangat lalu melingkarkan lenganku memeluknya. Jujur, tamannya cukup kecil dan semuanya terlihat agak usang.
Tapi ini tak masalah karena ini hari terbaik yang pernah kujalani. Ibu biasanya tak pernah suka wahana atau permainan, tapi hari ini berbeda. Ia bahkan bersemangat saat ia melihat kios lempar kantung kacang. Dirobohkannya kaleng-kaleng dalam sekali lemparan dan menangkan untukku boneka kelinci besar. Aku tak pernah melihatnya bersenang-senang seperti ini sebelumnya. Ibuku sangat keren. Setelahnya, ibu meninggalkanku duduk di bangku taman lalu pergi mencari es krim. Tiba-tiba, kulihat ibu segera kembali tanpa es krim. Ibu menarik tanganku dan dengan nada mendesak berkata, "Kita harus pulang, kita akan pindah." Jadi, kami mengemas barang-barang kami dan pergi dengan tergesa. Aku terus bertanya pada ibu apa yang terjadi. Tapi ia mengabaikan pertanyaanku. Selama perjalanan di mobil, kudengar ia bergumam pada dirinya sendiri. Kita akan pergi ke tempat baru. Semua akan menyenangkan. Petualangan baru. Ya, kali ini akan baik-baik saja. Aku mungkin masih muda, tapi aku tak bodoh. Aku tahu ia sembunyikan sesuatu. Tapi ia ibuku, dan aku tak mau membuatnya kesal dengan mengajukan berbagai pertanyaan. Jadi aku tetap diam dan akhirnya tertidur. Sekali lagi, aku terbangun di tempat asing dan menatap keluar jendela. Aku tak masalah dengan tempat ini sebagaimana halnya dengan yang sebelumnya. Aku tak ingin terikat dengan tempat itu karena aku tak tahu berapa lama sebelum ibu membuat kami pindah lagi. Tapi ada satu hal yang mengusikku. Di seberang jalan ada pria yang menatap lurus ke rumah baru kami. Dia terlihat identik dengan tetangga kami sebelumnya. Apa mungkin dia juga baru saja pindah ke sini? Sungguh kebetulan. Aku menyebutkan pria itu ke ibu, tapi ibu bilang padaku tak mengenalnya. Lalu kemudian dengan tegas menyuruhku untuk jangan pernah berinteraksi dengannya. Di sekolah, aku adalah anak aneh yang tak bicara dengan siapapun. Semakin bertambah usiaku, makin buruk rasanya. Dan anak lain menertawakanku, dan kudengar mereka memanggilku aneh di belakangku. Aku merasa begitu kesepian dan depresi. Jadi di rumah aku sering hanya duduk di dekat jendela dengan sebuah buku dan berusaha berpura-pura petualangan yang kubaca terjadi padaku. Parahnya, ibu bersikap bahkan lebih aneh dari biasanya. Kapan hari saat aku sampai rumah dari sekolah, kudapati ia membuang makanan yang masih sangat baik dari kulkas. Beberapa bahkan masih baru. Aku bertanya kenapa ia melakukannya dan ia menjawab, "Itu sudah rusak, jadi kubuang." Kemudian ia mulai menggosok kulkasnya. Baunya tak mau hilang. Kenapa tak bisa hilang? Apa yang ia bicarakan? Semuanya tampak baik-baik saja. Apa yang terjadi? Kemudian aku menemukan bahwa ibu sering meninggalkan rumah larut malam dan tak kembali sehingga subuh. Aku tahu kalau kutanyakan ini padanya, ia tak akan mengatakan apapun. Jadi malam itu aku menyelinap dan membuntutinya. Ibu mengenakan pakaian hitam dengan topi dan syal besar menutupi wajahnya, meskipun di luar sana tidak begitu dingin. Kenapa menyamar? Kemudian, apa kalian percaya? Aku melihatnya pergi ke rumah tetangga dan memeluknya di terasnya. Aku melompat keluar dari kegelapan dan berteriak, "Ibu, apa yang terjadi? Kukira kita seharusnya tak bicara dengan pria ini." Ia menatapku kaget. Di saat itu, ibu menerima sebuah pesan. Dengan suara panik ia bicara padaku. "Beatrice, kita harus pergi. Sekarang. Aku akan jelaskan semuanya nanti. Aku janji." Tepat setelah itu, pria misterius itu melambai pada kami dan menyuruh kami masuk ke mobilnya. Lalu ia mengebut di sepanjang malam. Setelah kesadaranku kembali, aku menoleh ke ibu dan bertanya, "Kuharap ada penjelasan yang bagus." Sebenarnya kita berada dalam bahaya, sayang. Ini soal ayahmu. Ia seorang penipu. Aku baru mengetahui ini saat sedang bertamasya dengannya dan aku sudah lari darinya sejak itu." "Apa? Aku tak pernah mengira ayahku jadi orang lain. Ini tak masuk akal." Kemudian, dengan sesegukan, ibu lanjut mengatakan kalau ayahku yang asli sebenarnya anggota organisasi rahasia. Tapi ia telah menghilang beberapa waktu dan sekarang organisasi itu mencari kami. Ia sering menerima pesan tak bernama dan telepon yang mengancamnya. Dia tak ingin aku bicara dengan orang asing kalau mereka adalah agen rahasia. Dan waktu itu, ibu membuang semua makanan karena ia telah menerima pesan ancaman akan meracuni makanan di rumah kami. Ia mengusap air matanya lalu berkata, "Ini adalah Joe. Kami kuliah di kampus yang sama dan dia sudah banyak membantu. Kami saling cinta, tapi aku tak berani memberitahumu karena aku takut kau tak akan mengerti." Aku memandang si Joe ini. Entahlah, ada yang tak beres dengannya. Tapi mungkin aku hanya parno. Maksudku, dia sudah membantu ibu, ya kan? Apa itu? Sejak aku tahu soal organisasi rahasia itu, aku sedikit gelisah. Bagaimana jika mereka tiba-tiba muncul dan membawaku dan ibu pergi? Aku tahu ibu juga khawatir karena ia terlihat menjaga jarak.
Aku hanya ingin membuat semuanya lebih baik bagi kami berdua. Kemudian Natal pun tiba. Kali ini cukup spesial, karena untuk pertama kalinya sejak kami bersembunyi, kami punya tamu. Ya, satu tamu, Joe. Kami bersulang untuk mengucap selamat Natal, tapi bukannya meletakkan gelas, ibu menenggaknya dalam sekali tegukan. Ibu? Apa ibu minum malam ini? Aku bertanya padanya tak percaya. Tentu saja sayang, ini kan Natal. Biar ku beritahu kau, aku ini tak kalah dari pria kalau masalah minum. Hahaha. Aku menggigit bibirku sambil memikirkan ini. Ibu punya alergi alkohol dan paling banyak ia hanya menyesapnya sedikit saja. Tiba-tiba aku terpikir sesuatu. Mungkin ayah bukanlah penipunya selama ini. Bisa jadi itu adalah ibu? Ia menikmati wahana roller coaster, meskipun seingatku ibu takut ketinggian. Ia tak bisa masak, ia sekarang cinta Joe, si pria asing, dan ia bisa menenggak alkohol tanpa jatuh sakit. Jika ini benar, maka siapa yang bisa kupercaya sekarang? Ada yang tak benar, naluriku bisa merasakannya. Jadi hari berikutnya, diam-diam aku pergi ke kantor polisi, bukan ke sekolah seperti biasanya. Kemudian kutemukan sesuatu yang gila. Ternyata, orang tuaku yang asli sudah mencariku selama lebih dari 6 tahun. Ya Tuhan! Sementara ibu yang hidup denganku, siapa dia? Aku berusaha tenang sementara menunggu polisi untuk menghubungi orang tuaku terlebih dahulu. Dan segera saat mereka sampai di sana, kami bertiga menangis. Itulah saat ibuku yang asli memberitahuku seluruh kebenarannya. Sebenarnya, ia punya saudara kembar bernama Linda. Tak ada yang tahu tentang Linda dikarenakan masalah hutangnya. Kakek mengusirnya dan melarangnya muncul lagi di hadapan siapapun dari keluarga kami. Tapi ibu tak bisa tidak mengakui kembarannya sendiri. Jadi diam-diam ibu memberinya uang. Kemudian suatu kali Linda meminta terlalu banyak sampai ibu menolaknya. Tak disangka ia datang dan menculikku untuk memaksa ibuku mengiriminya uang. Selama itu ibuku terus mengirim uang padanya untuk memastikan kebutuhanku tercukupi. Tapi ibu belum memberi informasi tentang Linda ke polisi. Karena ibu masih ingin bicara terlebih dahulu padanya, supaya saudaranya tak akan terkena masalah. Wah, ini terlalu sulit untuk diterima. Setelahnya, ibu berlari ke ayah yang sedang menunggu untuk bicara dengan polisi. Ibu meraih tangan ayah dan memohon padanya agar memberi Tante Linda kesempatan. Seperti yang kalian tahu, aku kehilangan kesempatan menjalani masa kecil yang normal karena tanteku. Dan apa yang dilakukannya itu salah. Tapi ada bagian dari diriku yang selalu peduli padanya. Karena dia mengasuhku selama bertahun-tahun. Dan hatiku mendesakku untuk mengatakan, "Ayah, aku juga tak ingin menyerahkannya." Ayah melihatku dengan ragu, tapi pada akhirnya ia mengangguk setuju. Jadi kami memutuskan untuk menanganinya sendiri tanpa campur tangan polisi. Kemudian hari berikutnya sesuai rencana, aku di halaman depan dengan ibuku yang palsu. Saat kembarannya berjalan menuju rumah kami dan menemuinya. Setelah Tante Linda melewati rasa kagetnya di awal, ia mengakui semuanya padaku. Itu menyedihkan, tapi sekarang aku lega semua sudah berlalu. Ibu melunasi semua hutang saudaranya dengan satu syarat, bahwa dia tak boleh sekalipun mendekatiku lagi. Sekarang aku kembali pulang dengan orang tuaku yang asli. Akan butuh penyesuaian diri karena aku sudah lupa bagaimana cara berteman. Dan pergi keluar sendirian membuatku gugup. Sepertinya kenangan petualangan dengan Tante Linda yang tak diundang itu mungkin akan menghantuiku selama beberapa waktu. Aku tahu aku harus berusaha dan melanjutkan hidup. Aku tak bisa kembalikan 6 tahun yang telah berlalu, tapi aku bisa lakukan yang terbaik dan merengkuh masa depan. Hari itu biasa saja, seperti hari biasanya, dan aku sedang dengarkan lagu kesukaanku sambil berjalan pulang saat tiba-tiba, Boleh aku minta tanda tangannya? Oh, kau bahkan aslinya lebih tampan. Menikahlah denganku. OMG, menyebalkan sekali. Apa mereka tak punya kerjaan? Jadi kuhela napas dalam lalu berkata, "Oh, aku lapar sekali. Cuaca seperti ini membuatku ingin makan taco. Andai saja." Bisa ditebak, tanpa membiarkanku menyelesaikan kalimat, mereka bergegas pergi dan 5 menit kemudian cewek-cewek itu kembali dengan taco yang cukup untuk kumakan sepanjang minggu. Kuambil satu, mengunyahnya dengan mulut terbuka, lalu mengusap mulutku dan bersendawa keras sekali. Mereka melihatku jijik lalu segera pergi. Dan memang, feed Twitterku malam itu tak mengecewakan. Kulihat banyak postingan dari para penggemar mengatakan aku kasar, rakus, dan tak tahu berterima kasih. Para penggemar bodoh ini seharusnya berhenti berfantasi tentang idola mereka, sungguh. Oke, cukup internet untuk hari ini. Sekarang aku harus meninjau naskah untuk penampilan besok. Aku sangat menyukai sulap dan berpartisipasi di semua pertunjukan besar di kota ini dan sekitarnya. Setiap hari meliputi penelitian yang mendalam untuk temukan trik baru. Jelas, semuanya membuahkan hasil.
Hai, aku Aston, dan penampilan sulap terakhirku sukses besar. Tapi sayangnya ini bukan aku. Ini aku. Dan cowok itu Lasper, saudara kembar identikku. Dan cewek cantik itu Miranda, dia teman sekolah dan juga asisten kami. Dia adalah angin segar pembawa perubahan dalam pertunjukan kami. Dia juga cewek yang paling mengagumkan yang pernah kutemui. Tapi aku tak pernah punya nyali untuk memberitahunya itu. Kami lakukan pekerjaan dengan baik hari ini, terutama kau, Aston. Naskahnya luar biasa dan para penonton sangat menyukainya. Terima. Aku tak tahu bagaimana aku bisa berterima kasih pada kalian. Aku belajar banyak sekali dan aku sangat senang bekerja dengan kalian berdua. Ini adalah kesempatanku untuk memberitahu Miranda bagaimana perasaanku. Kubuka mulutku untuk bicara, tapi kemudian Jasper muncul tersenyum di sampingnya dan berkata, "Dan kau juga cantik. Kau sangat berbakat dan menawan. Para penonton menganggapmu luar biasa. Begitu juga aku." Miranda balas tersenyum. Kemudian mereka berdua mulai ngobrol dan berjalan pergi, meninggalkanku di belakang. Jujur, kami mungkin kembar identik soal penampilan, tapi kepribadian kami saling berseberangan. Saudaraku menyukai perhatian, sementara aku agak pemalu. Saat kami masih kecil, semua orang lebih memilih Jasper daripada aku. Tak masalah ibu mendandani kami dengan pakaian yang sama. Orang-orang selalu mengerumuni Jasper dan menyebutnya tampan, cerdas, dan pintar. Sementara aku, aku mungkin saja tak terlihat. Hai, jangan salah, aku tak benci saudaraku. Tapi aku muak selalu menjadi bayangan di sampingnya. Lihat, bahkan piala-piala ini tertulis nama Jasper, bukan namaku. Hei, Aston, ku dapatkan ini untukmu beberapa hari lalu, tapi aku lupa. Have fun. Aku tersenyum masam dan bergumam terima kasih, tapi jujur saja dalam hati aku merasa tak karuan. Aku adalah otak dari penampilan kami, bukan dia. Aku yang menulis naskahnya, menciptakan trik, dan bahkan mendesain kostum. Tapi kenapa dia yang mendapat semua pujian itu? Dan bahkan jadi sensasi di internet, sementara tak ada yang menganggapku serius. Oh, aku lupa bilang ke kalian. Kemarin itu para penggemar Jasper, bukan aku. Aku selalu keliru dikira dia. Jadi kemarin kuputuskan bersenang-senang dan memainkan trik kecil padanya. Lucu sekali karena Jasper bingung dari mana skandal ini berasal. Lagi, para penggemar Jasper mengira akunku adalah miliknya yang pribadi. Jadi mereka membombardirku dengan pesan penuh dengan bualan tak bermutu. Jasper, aku sangat mencintaimu. Jasper, aku akan menuntutmu karena mencuri hatiku. Apa kau tahu di mana cowokku? Dia sedang baca pesan ini sekarang dan namanya adalah Jasper. Aku hendak matikan ponselku dan pergi tidur saat tiba-tiba kulihat Jasper mengomentari postingan baru Miranda. Dan mereka terus berbalas pesan. Para penggemar cewek itu membuatku muak. Mereka melihat sosok laki-laki menawan dan tampan. Dan mereka bertingkah seperti burung murai melihat benda berkilau. Dan sekarang bahkan Miranda sepertinya terpikat padanya. Oke, baiklah. Akan kutunjukkan ke kalian betapa maconya Jasper yang tampan dan mencolok ini. Tidak, mata kalian tidak sedang menipu kalian. Ini masih tetap aku. Tapi aku memakai pakaian saudaraku dan menata rambutku sepertinya. Sekarang mari kita bersenang-senang. Pertama-tama, Jasper kami perlu make up. Sekarang mari kita lihat bagian itu. Seperti rencana, tak lama sebelum orang-orang mulai menyadari siapa aku dan mulai merekam video. Jadi, aku sengaja berteriak ngeri dan melarikan diri. Seperti yang kukira, video itu tak lama beredar di sosial media, dan komentar tak henti berdatangan. Hei, bahkan beberapa YouTuber membuat video reaksi ke video itu. Ya ampun, ini sangat lucu. Aku tertawa terus sampai perutku sakit. Tiba-tiba, Jasper merangsek masuk ke kamarku. Dia bahkan tak mengetuk pintu. Dia terlihat serius. Hei, apa ini? Kelas kita akan mengadakan pesta kostum, ingat? Dan aku akan menyamar jadi cewek. Oke, tapi kenapa memakai pakaianku dan menata rambutmu sepertiku? Tenanglah bro, sepertinya aku tak sengaja mengambil punyamu. Toh biasanya kita pakai barang yang sama sepanjang waktu saat kita masih kecil, jangan terlalu baper. Dan soal rambut, aku cuma mencoba sesuatu yang baru. Dia memandangku curiga, menghela napas, kemudian pergi. Keesokan harinya, aku kira seluruh sekolah akan menjelekkan Jasper soal video itu. Tapi sebaliknya, para penggemar cewek itu bahkan menganggapnya lucu dan menginspirasi karena dia mendobrak norma-norma gender. Aku tak bisa berkata-kata, terserah. Reaksi mereka bukan masalah. Satu-satunya yang terpenting adalah bagaimana pendapat inspirasiku Miranda tentang ini. Baju yang keren, boleh kupinjam kapan-kapan? Oh, itu. Itu persiapan pesta kostum yang akan datang. Lol. Oh, tidak. Maksudku itu cukup bagus. Astaga, rencanaku kini sudah pasti gagal total. Aku tetap di sana mengamati mereka sebentar, dan dia terus memainkan rambutnya sambil menatap saudaraku dengan pandangan terpesona. Kemudian yang makin membuatku jengkel, tepat sore itu, Pak Wainwright, kepala sekolah kami masuk ke kelas. Berhenti di depan bangku Jasper dan bertanya padanya. Jasper, akan jadi kehormatan bagiku jika kau bisa tampil atas nama sekolah di acara pembukaan balai kota minggu depan. Jasper langsung menerima undangan itu, dan kepala sekolah berterima kasih padanya, lalu pergi.
Bagaimana denganku? Dia tak terlalu banyak melihat ke arahku. Kalian tahu, aku ini yang membuat konten dan lainnya. Jasper hanya orang yang berakting, mengikuti naskahku. Ini bikin frustrasi. Semua ketidakadilan ini tak akan terjadi jika aku tak punya glossophobiya. Ya, bicara di depan publik membuatku takut. Jadi aku hanya bisa duduk di sana dengan tangan mengepal merasakan kemarahanku saat ini. Ini menyebalkan. Aku di belakang panggung dengan Jasper memeriksa jadwal pertunjukan. Saat Jasper berseru, "Aku ingin buat sedikit perubahan. Aku ingin mengakui perasaanku terhadap Miranda di akhir penampilan." Dia menunjuk panggung lalu melanjutkan, "Aku akan menggantung sekotak penuh kelopak bunga di langit-langit, dan selama tepuk tangan, kau akan menarik tali itu dan whoosh, kelopak-kelopak bunga akan berjatuhan di atas kami saat aku membuat pengakuan. Bagaimana menurutmu? Romantis ya?" Aku kebingungan, tapi masih berhasil bergumam, "Oh, iya, itu kedengarannya bagus." Tapi jantungku terasa sesak. Tak mungkin aku bisa biarkan itu terjadi. Jadi, aku punya sebuah rencana. Karena aku adalah yang bertanggung jawab atas propertinya, hari itu diam-diam aku mengganti kotak kelopak bunga di ujung tali dengan ember berisi air kotor saja. Bukankah itu terdengar lebih seru? Kemudian sebelum pertunjukan, ku tarik Miranda ke samping, lalu memberitahunya, "Jasper punya kejutan untukmu. Kau akan suka." Setelah dia menerima hadiah ini, tak mungkin dia mau menemui Jasper lagi. Hahaha, aku tak sabar menunggu. Pertunjukan selesai dan tepuk tangan. Aku menunggu sinyal kedipan mata dari Jasper, lalu aku menarik talinya dan menyaksikan, oh tidak, kesalahan teknis. Tali yang menahan ember tersangkut dan sekarang seluruh ember itu terjatuh. Jasper menerjang ke depan dan menjatuhkan Miranda. Ember itu menimpa kepala Jasper. Dia pingsan dan air yang bau dan berlumur itu tumpah kemana-mana. Seluruh tempat itu jadi gempar. Ya Tuhan, apa yang baru saja aku lakukan? Oh! Aku memegangi kepalaku dan berteriak, tapi tunggu. Kenapa sangat gelap? Hei, ini kan kamarku. Aku merasa kedinginan, basah berkeringat dan gemetaran. Kurai ponselku dan melihat kalender. Harus kucubit diriku sendiri sementara jantungku masih berdebar. Ternyata hari H belum tiba, itu besok. Jadi, aku bermimpi? Aku tak sungguhan sudah mencederai saudaraku kan? Aku bergegas ke kamar Jasper untuk memeriksa. Phew, dia terbaring di sana memainkan ponselnya. Aku merasa sangat tak enak. Hanya karena kecemburuanku yang kekanakan, aku hampir saja mencederai saudaraku. Aku berpikir sejenak, lalu kemudian berjalan mendekatinya untuk mengakui semuanya. Jasper, aku minta maaf. Aku harus mengatakan ini. Semua skandal baru-baru ini, aku yang melakukannya, dengan sengaja. Insiden Taco dan juga yang di Walmart, dia mendongak dari ponselnya dan menghela napas. Kenapa kau lakukan itu? Karena aku juga suka Miranda. Hah? Sungguh? Aku tak tahu itu. Kenapa kau tak bilang padaku? Aku bahkan akan mengacaukan penampilan kita besok. Oke, maki atau pukul saja aku, apa saja aku pantas mendapatkannya. Jasper mengepalkan tangannya dan mengangkatnya di depanku. Aku menutup mata dan bersiap menerimanya. Tapi kemudian yang mengejutkanku, dia menepukku di bahu lalu berkata dengan tenang. Aku marah, bukan murka. Tapi jujur, aku lebih kecewa. Kita bersaudara, kita ini keluarga. Tapi aku juga patut disalahkan. Kurasa aku memang terlalu memanfaatkan ketenaran. Aku tahu kaulah yang punya ide untuk semua konten keren itu. Dan kurasa seharusnya aku tak terlalu terbuka dengan perasaanku terhadap Miranda. Dan mestinya mempertimbangkan perasaanmu. Setelah ngobrol beberapa saat, kami akhirnya setuju bahwa setelah penampilan besok, kami akan mengirim pesan ke Miranda mengakui perasaan kami. Dan apapun yang diterimanya, itu merupakan kehendak Tuhan. Pertunjukannya luar biasa, dan kami bahkan berfoto dengan wali kota dan menjabat tangannya. Tapi momen yang paling mendebarkan adalah hal ini. Saat kami pulang, Jasper dan aku duduk bersebelahan dan mengirim pesan ke Miranda mengakui perasaan kami. Pesan muncul di ponsel kami bergantian. Jadi siapa yang akan memenangkan perebutan cinta ini? Aku menahan napas dan membuka pesan. Aston, aku merasakan yang sama, tapi tolong rahasiakan ini dari Jasper. Aku tak mau dia merasa canggung. X. Aku hendak berteriak kegirangan saat kulihat Jasper tampak puas. Kami saling bertatapan bingung, lalu kemudian menyandingkan dua ponsel untuk membandingkan. Ya Tuhanku, Miranda mengirim pesan padaku dan Jasper dengan pesan yang sama. Dia hanya menukar nama kami. Aduh, jadi dia berencana untuk mencintai kami berdua diam-diam? Selama ini dan pujian hatiku ini sebenarnya adalah ular kecil yang licik? Sia. Dan kalau dipikir aku hampir kehilangan saudaraku gara-gara dia. Dia sungguh tak pantas. Kami tercengang, kemudian kami berdua tertawa terbahak-bahak. Dan kalian bisa tebak apa yang kami lakukan setelahnya, tentu saja. Kami mengucapkan selamat tinggal ke Miranda dan mencari asisten baru. Semoga kami berdua tak naksir yang satu ini. Memang benar kalau aku ini dulu muak jadi pendamping saudaraku, tapi sekarang berbeda. Aku paham bahwa meski kami terlihat sama, kami masing-masing punya kepribadian kami sendiri. Itulah kenapa ada banyak hal dalam hidup yang cocok dengan dirinya. Tapi tidak denganku dan begitu sebaliknya. Dan apa kalian tahu aku bangga akan itu. Lagi pula, aku sedang berusaha keras mengatasi sifat pemaluku dan menampakkan diri. Orang-orang akhirnya mulai tahu aku.
Dan meskipun aku tetap cowok di belakang layar, aku juga punya fanbase besar. Aku sedang sibuk dengan urusanku saat kulihat semua orang memandangku dengan aneh. Apa yang salah? Aku menoleh ke pojokan dan melihat Cynthia dan pengikutnya menutupi lokerku. Oh, hebat. Itu dia, cewek yang tertarik dengan pria tua. Oh, jadi karena kau tak punya ayah sungguhan, jadi kau malah cari sugar daddy? Ya Tuhan, apa yang dia bicarakan? Semua orang melongo padaku dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Panik, aku berbalik dan lari ke kamar mandi. Para cewek itu sungguh kejam. Bagaimana bisa mereka memanfaatkan situasi biasa lalu memanipulasinya? Aku mengunci diri di bilik dan tak berani keluar. Sebuah ketukan di pintu membuatku tersentak, tapi kemudian ku dengar suara yang tak asing. Nicole, ini aku, Olivia. Apa kau tak apa? Aku membuka pintu dan melihat temanku berdiri di sana melihatku dengan cemas. Dia memelukku lalu menuntunku keluar menuju lorong di mana Bu Barnes menungguku. Rumor telah sampai padanya dan ia ingin bicara denganku soal itu. Sayang, aku ingin membantumu, tapi kau perlu cerita padaku semuanya. Aku tak punya sesuatu untuk ditutupi. Langsung saja, ku bilang padanya soal Sean, yaitu guru karateku. Kami berteman sejak kami berbagi kecintaan akan gitar, gerakan mematikan karate, dan juga grup band punk rock jadul. Saat aku selesai, ia berkata, "Jujur saja, kurasa sedikit janggal kalau pria seumurannya menghabiskan banyak sekali waktu dengan seorang gadis muda. Kurasa yang paling baik adalah ngobrol sedikit dengan si Sean ini. Jadi, tolong, bisa kau menelpon dan mengundangnya kemari?" Sean langsung datang, dan saat ia ngobrol dengan Bu Barnes di kantor, dengan gelisah aku menunggu di luar dengan Olivia. Aku ini cuma anak perempuan tanpa ayah. Sean itu baik dan dia memperlakukanku seperti anak perempuannya sendiri. Apa yang Cynthia katakan itu jahat dan tak benar. Jangan khawatir, tak seorang pun percaya Cynthia. Mereka semua tahu seperti apa dia. Beberapa saat kemudian, Sean keluar dari kantor. Dia menggaruk kepalanya sambil menyuruhku pamit ke Bu Barnes dan Olivia karena dia akan mengantarku pulang. Di mobil, aku bertanya, "Apa yang kau katakan ke Bu Barnes yang membuatnya setuju untuk membiarkanku pergi denganmu?" Ku katakan kalau anak itu harusnya seumuran denganmu. Hah? Apa maksudnya dengan itu? Lalu dia melanjutkan, "Nicole, aku punya anak yang lama hilang. Aku sudah putus asa ingin melihatnya dan berada di kehidupannya, tapi tak bisa demikian. Lalu aku bertemu denganmu, dan aku merasakan ikatan denganmu seolah kau ini anakku sendiri." Mendengarnya, aku langsung bertanya, "Sean, apa kau mau jadi ayahku?" Ia memberiku tatapan tercengang, jadi dengan bersemangat aku melanjutkan. "Maksudku, kau kan lajang, betul? Begitu juga ibuku. Kenapa kalian berdua tak bertemu dan berkencan? Dicoba dulu saja, please." Wah, kalau Sean itu ayahku, hidupku akan luar biasa. Aku tersenyum lebar melihatnya heran. Dalam kepalaku, aku mulai merencanakan kencan pertama mereka. Wah, ini seru sekali. Tapi suasana hatiku yang bagus segera sirna. Karena yang menungguku di teras dengan tangan terlipat dan ekspresi tegas adalah ibuku. Ini pasti bukan waktu yang tepat untuk memperkenalkan mereka. Jadi dengan cepat aku berterima kasih kepada Sean dan buru-buru masuk ke dalam. "Siapa pria itu?" Ibu bertanya padaku. "Aku menerima telepon dari Bu Barnes, jadi aku sudah menunggumu." "Siapa orang asing itu?" "Ia guru karateku. Ia hanya..." Kemudian ibu menyelaku. "Apa alasan pria berusia 2 kali lipat umurmu memilih untuk habiskan waktu dengan gadis remaja?" "Jangan khawatir, Bu. Saat ibu bertemu dengannya, ibu akan tahu betapa ia pria yang sangat baik." Hari berikutnya, ku atur untuk mereka kencan makan siang di kafe kuno di kota. Tapi saat ibu masuk dan melihatnya, dia berubah pucat pasi. Sean juga kaget. Ia terbata-bata. Louis?" Ibuku berdehem. Sean?" Ini membingungkan. Aku melihat bolak-balik ke arah mereka, seolah sedang menyaksikan permainan tenis yang menegangkan. Jadi, mereka saling kenal? Oh, ya sudah. Tak buang-buang waktu saling mengenal satu sama lain. Jadi, akan kutinggalkan kalian sendiri. Aku melambai pada mereka, lalu bergegas keluar dari sana duduk di bangku taman terdekat. Tapi, belum sampai 5 menit ketika ibu bergegas mendekat. "Ayo pergi." Lalu menyeretku pergi. "Aku melarangmu untuk menemui pria itu lagi." "Ada apa?" Aku panik saat mengikutinya.
Bu, pelan-pelan. Paling tidak jelaskan kenapa, teriakku. Tapi ibu memasukkanku ke mobil, lalu berkendara pergi dengan wajah marah dan diam. Lewat kaca jendela mobil, kulihat Sean berlari keluar kafe dan menatapku dengan wajah sedih di wajahnya. Ibu kenapa dengannya? Tanyaku. Ibu berkata, itu bukan urusanmu. Kau hanya perlu tahu kalau kau tak boleh menemuinya lagi. Kenapa? Aku berteriak sambil mulai menangis. Dia baik padaku. Kenapa aku tak boleh berteman dengannya? Karena kau harus mendengarkan ibumu. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Itu Sean. Aku menerimanya dan ia menyuruhku mengaktifkan speaker supaya ia bisa bicara dengan ibu. Louis, ini aku, Sean. Ibu berteriak kaget dan menyuruhku menutup teleponnya, tapi aku mengabaikannya. Sean melanjutkan. Louis, dengar. Apa Nicole anakku? Apa? Apa aku tak salah dengar? Bisakah seseorang jelaskan padaku apa yang terjadi? Louis, beritahu aku, apa Nicole putriku? Ibu merebut ponsel itu dariku, mengakhiri panggilan, lalu melemparnya ke kursi duduk belakang. Aku terlalu terkejut untuk bisa berkata-kata. Jadi kami berdua duduk di sana di keheningan yang mencengangkan. Saat kami masuk ke rumah, melihatku sangat ingin bicara, ibu berkata terlebih dahulu. Nicole, tolong jangan tanya apapun. Akan kujelaskan nanti, oke? Aku merasa sangat ingin tahu apa yang terjadi di antara mereka. Tapi aku tahu kalau tak ada penjelasan dari ibu ketika ia bersikap seperti ini. Jadi, pelan-pelan aku naik ke kamarku. Aku tak bisa tidur karena terlalu banyak pikiran berkelebat di kepalaku. Apa mungkin Sean sungguhan ayahku? Maksudku, aku tak pernah bertemu ayahku yang asli. Dan tiap kali kutanya ibu tentangnya, ibu jadi super defensif. Ibu dan Sean jelas punya masa lalu. Jadi bagaimana jika kami sebenarnya punya hubungan keluarga? Tak mengherankan, aku tak bisa konsentrasi di sekolah. Aku terus menguap di kelas dan membayangkan kejadian kemarin di kepalaku lagi dan lagi. Saat sekolah usai, mengejutkannya, Sean menungguku di gerbang sekolah. Kami pergi ke sebuah kafe, di mana di sana ia ceritakan padaku kebenarannya. Dulu di SMA, aku jatuh cinta dengan teman sekelasku. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba memberitahuku kalau dia hamil lalu putus denganku. Aku sungguh ingin memberi dukungan dan merawat mereka berdua, tapi dia menolak. Kemudian pindah. Hal terakhir yang dia katakan padaku adalah untuk menjauh dan jangan pernah mencari mereka. Sebelum aku sempat mencerna kata-katanya, dia tersenyum padaku dan melanjutkan. Nicole, aku percaya kau ini putriku. Tapi pertama, kita perlu bicara dengan ibumu dan menyuruhnya menjelaskan semua ini. Wah, ini begitu berat untuk diterima. Tapi di saat yang sama, ini juga luar biasa. Aku sangat senang aku punya ayah. Dan lebih baik lagi, itu Sean. Ku ajak Sean ke rumah untuk bicara dengan ibu, tapi saat kami masuk, aku mendapat pesan dari Olivia. Periksa sosial mediamu. Cynthia baru saja memposting sesuatu tentangmu. Oh, tidak. Ada fotoku masuk ke mobil Sean dengan keterangan, perlu tips soal sugar daddy? Tanya Nicole. Aku marah. Sekarang terima kasih berkat Cynthia. Semua orang salah menilaiku dan menertawaiku. Aku sangat marah, sampai saat ibu mendekatiku, aku tak bisa menahannya lagi. Ini semua salah ibu. Sekarang semua orang percaya fitnah tentangku. Dan ini semua karena ibu tak mau memberitahuku kebenarannya. Ibu memberiku tatapan terluka, menghela napas dan dengan lembut berkata, kau benar. Memang aku berhutang penjelasan pada kalian berdua. Kemudian ia menoleh kepada Sean. Saat ku katakan padamu aku sedang hamil, itu bohong. Apa? Bagaimana mungkin ibu bohong tentang hal seperti itu? Aku tak ingin bersamamu lagi. Tapi aku terlalu takut untuk putus denganmu baik-baik. Jadi aku mengarang cerita dengan keyakinan kalau itu akan membuatmu kabur. Tapi saat kau bilang kau akan tinggal dan mendukung kami berdua, aku jadi panik. Jadi aku pindah berkuliah dan menemukan pacar baru. Kemudian aku hamil Nicole. Tapi pacarku tak siap jadi ayah, jadi ditelantarkannya kami berdua. Sewaktu aku sedang berusaha menyerap informasi baru ini, kudapati diriku merasakan kekecewaan yang luar biasa. Mungkin Sean juga rasakan yang sama karena ia bergumam. Aku tak bisa bersama kalian saat ini. Selamat tinggal, Louis. Kemudian ia pergi. Duniaku rasanya runtuh di sekelilingku. Aku tak tahu harus berbuat atau berkata apa. Jadi aku hanya mengurung diri di kamarku dan duduk di sana terdiam. Beberapa hari kemudian di sekolah, Olivia berlari mendatangiku dan berseru. Apa kau sudah dengar?
Cynthia diskors karena menyebarkan rumor palsu tentang orang-orang. Sekarang semua orang tahu kalau dia pembohong. Ya, aku lega semua orang tahu. Tapi jujur saja, Cynthia dan cerita palsunya tak terlalu menggangguku lagi. Ada hal lain yang aku khawatirkan, seperti Sean. Belum kudengar kabarnya sejak pengakuan ibu, dan aku sangat berharap ia baik-baik saja. Lalu, seminggu kemudian, Sean mengirim pesan padaku. Nicole, aku peduli padamu seakan kau ini putriku sendiri. Aku tak ingin kehilanganmu dari hidupku. Ada lagi, aku sudah lakukan pencarian dan temukan ayahmu. Jika kau mau, aku akan mengantarmu menemuinya. Menelan ludah, aku akhirnya akan bertemu dengan ayahku yang asli. Dalam perjalanan ke sana, Sean menghiburku, ngobrol soal gitar dan mendengarkan Joy Division. Sangat menyenangkan ada Sean lagi di kehidupanku. Kurasa wajar untuk anak-anak yang tak tahu orang tuanya membayangkan seperti apa mereka, ya kan? Nah, saat aku datang bertatap muka dengan ayahku yang asli, kenyataan tak sesuai dengan harapanku. Kutunjukkan padanya fotoku dan ibu, dan dia menyangkal pernah kenal dengannya, dan membanting pintu di depan wajahku. Aduh, Sean memastikan aku baik-baik saja lalu mengantarku kembali pulang. Saat aku tiba di rumah, kuhempaskan diriku ke sofa dan menangis di bantal sofa. Sean pasti sudah memberitahu ibu apa yang terjadi, karena ibu langsung menghampiriku. Sayang, aku minta maaf. Ini semua salahku karena aku ini pengecut yang tak bisa hadapi masalahku sendiri. Tapi semuanya akan berubah mulai sekarang. Aku janji. Kemudian Sean berlutut di sebelahku. Nicole, aku bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan. Aku anggap kau putriku. Dan jika tak masalah dengan ibumu, aku akan senang sekali jadi ayahmu. Ibu menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, jika itu yang Nicole inginkan. Aku melompat berdiri dan memeluk mereka berdua. Di momen itu, aku sadar, aku tak peduli jika ayah kandungku tak ingin mengenalku. Aku tak butuh dia, karena aku sudah punya ibu dan Sean. Sekarang, ibu sudah belajar menjadi berani dan menghadapi masalahnya bukan lari darinya. Ibu kini berdampingan jadi orang tua bersama Sean. Dan meski mereka tak kembali bersama, mereka berteman baik. Dan apa kalian tahu? Aku tak pernah sebahagia ini. Hei, apa sebenarnya yang kau pikir kau lakukan? Aku tahu kau mencuri uangku. Kembalikan padaku sekarang juga. Ya, kembalikan pada Sophie. Itu uang tunjangannya. Uang apa? Aku tak tahu soal uang apapun. Aku mengangkat bahu sambil berjalan menuju ranjangku, mengabaikan wajah marah Sophie. Setelah itu, aku harus dengarkan Sophie sampaikan tuduhannya padaku. Bla bla bla. Aku tahu itu hanya karena aku ini tomboy. Jadi pastinya kalau cewek memilih rambut pendek dan pakai baju kedodoran, maka dia pasti pencuri? Akhirnya aku sampai pada batas sabarku. Berhenti menuduh. Aku tak mencuri uang apapun. Aku bahkan tak tahu kau punya uang. Aku tahu kau mengambilnya. Kalau tak kau kembalikan padaku sekarang juga, maka akan kuadukan Bu Hopkins. Ancaman yang tak masuk akal tak menggangguku. Jadi aku hanya rebahan di ranjang dan main ponselku. Sungguh suasana menegangkan. Lalu kulihat mereka semua dengan panik memeriksa ponsel mereka dan saling memberi tatapan bingung. Jadi, ku keluarkan earpodku dan mendengar telepon berdering dari dekat Sophie. Bukankah itu ponsel barumu, Sophie? Kenapa tak kau angkat? Apa? Tidak. Sophie terbata-bata sementara Bella dan Carly menatapnya kebingungan. Aku jalan ke arah Sophie, mengangkat bantal itu dan iya, di sana ada iPhone 13 Pro Max yang baru. Jadi, Sophie, jika tak ada masalah dengan ponsel barumu, maka kenapa kau merasa sangat perlu menyembunyikannya dan tak menjawab panggilanku? Dengan gugup ia menggigit kukunya lalu berseru. Baiklah, ku habiskan semua tunjanganku untuk beli ponsel baru. Aku tahu orang tuaku akan marah kalau aku menghabiskannya begitu cepat. Jadi kukira akan lebih mudah untuk menyalahkanmu, karena kau anak baru dan terlihat agak mencurigakan. Bagus, aku menatapnya. Kau bisa saja, kau tahu, temukan orang yang lebih bodoh untuk kau kerjai. Karena sudah kulihat jelas siapa dirimu dan skenario kotormu. Tapi terserah. Teman-teman, aku minta maaf. Ia menatap Bella dan Carly dengan tatapan memelas. Tolong maafkan aku. Mereka berdua menggelengkan kepala dan beritahu Sophie kalau dia harus minta ke Bu Hopkins, pengawas asrama, untuk pindah kamar. Jika tidak, mereka akan beritahu semua orang tentang apa yang dia lakukan. Jadi dengan marah Sophie berkemas lalu pindah. Saat ruangan sudah terbebas dari Sophie, Carly dan Bella minta maaf padaku, lalu membantuku merapikan barang-barangku. Aku tersenyum ke mereka. Jangan khawatir, tak masalah.
Setelahnya, mereka tak henti memuji pakaian dan gayaku. Dan betapa pintarnya aku. Hal ini sangat menyanjung. Tapi dari luar aku tetap bersikap datar. Akhir pekan itu, sekolah membawa kami keluar berkegiatan di hutan. Guru kami mengadakan perburuan harta karun dan membagi kami jadi beberapa kelompok. Aku akhirnya sekelompok dengan Carly, Bella, dan 2 orang gadis lainnya. Guru memberi Bella peta. Dia memegangnya dengan cara yang salah. Kurasa peta ini rusak. Aku tertawa kecil, mengambilnya, lalu menggunakan petunjuk pertama yang kami dapatkan. Aku segera tahu bahwa kami perlu jalan 100 langkah ke timur dan temukan sebuah pohon di tepi danau. Ternyata semua petunjuk yang lain sama mudahnya dengan yang pertama. Dan segera kami selesaikan permainan. Di urutan pertama, semua orang melongo dan bertepuk tangan padaku. Ini sih gampang sekali. Kami dalam perjalanan kembali ke kamar asrama saat Carly menghampiriku dan berkata, "Hei Sam, kau hebat sekali hari ini." Oh, itu bukan apa-apa. Permainan teka-teki adalah kesukaanku. Hei, aku punya ide. Ayo kita bentuk tim detektif. Karena sekolah kita masih punya beberapa kasus yang belum terpecahkan. Itu ide bagus. Dengan gabungan pikiran Sherlock Holmes kita, tak ada yang tak mungkin. Lalu kami bertiga saling pandang dan tertawa. Aku mengangguk setuju. Maksudku, agen detektif terdengar menyenangkan. Dan itulah bagaimana tim detektif CSI lahir. Kepanjangan dari Caroline, Samantha, dan Isabella. Tentunya. Awalnya, semua orang menertawakan kami karena mereka pikir grup ini omong kosong. Tapi kemudian, saat ujian matematika dicuri, dan lewat keterampilan investigasi ahli kami mengaitkannya ke Aubrey, siswa terbaik di kelas. Hei, kami bahkan menangkap orang aneh yang menyelinap ke sekolah kami untuk memata-matai para cewek. Dan hanya soal waktu sampai semua orang mulai mengakui kemampuan kami. Suatu hari, kami bertiga berdiri di loker saat serangkaian alarm pesan berbunyi. Ternyata, di halaman pengakuan milik sekolah, kami terdapat postingan baru yang menyatakan kalau Liam, anak laki-laki terpopuler di sekolah, telah merayu dan menipu banyak gadis. Mereka juga memposting beberapa surat cinta yang diselipkan Liam ke loker para cewek untuk memanipulasi mereka supaya mau memberinya uang. Pesan itu menunjukkan, aku tak sabar mengajakmu kencan spesial tapi kartu debitku tak bisa dipakai. Jika kau pinjamkan milikmu, aku akan memastikan kencan kita luar biasa. Aku janji, X. Ya Tuhan, ini sulit dipercaya. Pada saat itu, kurasakan ada tepukan di pundakku. Lalu aku berbalik dan melihat Liam tampak cemberut berdiri di sana. Tolong, kau harus membantuku. Ini tuduhan palsu. Tolong bantu temukan siapa yang melakukannya. Dan kalian tahu, tentu saja kami semua langsung mengangguk. Tidak ada yang bisa menolak membantu cowok setampan Liam. Oh, maksudku kami ini tim detektif yang terkenal di sekolah. Jadi tak bisa mengabaikannya. Ya kan? Ya, benar saja. Aku memutar mataku. Aku tak salahkan Carly karena suka dengan Liam. Maksudku, semua orang menyukainya. Kurasa, bahkan aku juga. Bella kemudian menyela lamunanku. Ayo teman-teman, fokus pada pekerjaan kita. Kurasa orang yang lakukan itu pasti punya semacam dendam ke Liam. Semua orang setuju dan mulai menginvestigasi. Yang membuatku menyelinap ke asrama Liam dan mengacak-ngacak tempat sampah. Bingo, kutemukan secari kertas yang dirobek-robek berisi pesan yang harusnya dikirim Liam ke korbannya, dicoret dengan tinta hijau. Lalu, siapa yang kebetulan ada noda hijau di tangannya? Tak lain adalah James, salah satu teman sekamar Liam. Ternyata, James melakukan ini karena iri dengan popularitas Liam. Betapa licik. Nah, kesibukan ini membuat grup detektif kami semakin terpercaya. Kami sebenarnya punya fanbase sendiri dan aku selalu tak sengaja dengar anak-anak lainnya membicarakan hal baik tentang kami. Bagian terbaiknya, Liam sangat berterima kasih pada kami sehingga lebih sering nongkrong dengan kami. Kami bahkan ke taman dengannya di suatu akhir pekan dan dia belikan kami semua es krim. Carly terus saja memilih rambutnya dan menatapnya terpesona. Jadi cewek santai, aku sebatas tersenyum dan berkata thanks. Satu-satunya yang sepertinya tak terkesan dengan Liam yaitu Bella. Mengambil es krim itu, memaksa tersenyum sopan lalu cuek kepadanya. Biar, paling tidak akhirnya satu kompetitor berkurang untuk dapatkan perhatian Liam. Suatu hari, kami sedang makan siang. Saat kami tak sengaja dengar cewek-cewek di meja sebelah bicara tentang cewek yang melihat hantu di lab kimia. Dan itu sangat membuatnya ketakutan sampai tak mau keluar dari kamarnya berhari-hari. Menurut yang lain, legenda hantu ini sudah ada sejak lama. Nah, itu terdengar seperti tugas untuk CSI. Tapi Bella langsung melipat tangannya dan menggelengkan kepala. Tidak, aku tak ikut. Tak ada hantu di dunia ini. Dengan tegas aku berkata, ya,
Jadi kita harus pergi dan meluruskan ini. Tapi tak peduli berapa keras aku dan Kelly berusaha membujuknya, ia menolak mentah-mentah. Apa kau tahu kutukannya? Jika ada seorang pun mencari hantu ini, mereka akan dikutuk dan akan sial selama sisa hidupnya. Bukankah kau baru saja bilang tak ada hantu di dunia ini? Lalu kenapa kutukan bodoh itu mengganggumu? Sebenarnya aku takut hantu. Kupandang Bella, berusaha untuk tertawa. Oke, kalau begitu kau tetap di ruangan. Lalu aku dan Carrie pergi membahas rencana malam itu. Kami sedang sembunyi di pojok lab kimia. Ya ampun, membosankan di sini. Dan aku cukup lapar. Seharusnya aku membawa camilan. Tiba-tiba, angin dingin bertiup melalui kami. Itu membuatku bergidik. Kali menggoyang tanganku lalu berbisik. Sam, ayo kembali ke asrama. Shh. Aku mendengar sesuatu. Langkah kaki. Lalu kurasakan sentuhan di bahuku. Aku menatap Carly, lalu kami berdua menjerit dan melesat ke pintu. Gedebuk, kami menabrak sesuatu dan terjatuh ke lantai. Aku segera bangkit dan melihat Carly dengan matanya yang terpejam dan berdoa. Tolong hantu, maafkan kami. Apa yang kalian lakukan di sini selarut ini? Aku mendongak. Ternyata Bu Hopkins yang merengut. Yap, kalian berdua akhirnya dihukum seminggu selamanya karena berkeliaran di jam ini. Setelah Bu Hopkins menceramahi kami lagi dan mengawal kami balik ke asrama, Bella menatap kami dari ranjangnya dan berkata, "Sudah ku bilang kalian berdua akhirnya akan terkutuk, bukan begitu?" Aku mendengus. Maksudku, kutukan itu omong kosong, benar kan? Tapi kemudian hal aneh mulai terjadi padaku dan Carly. Tugas sejarahku hilang 10 menit sebelum tenggat waktu. Carly akan mengenakan perlengkapan olahraganya dan mendapatinya penuh dengan noda lumpur. Dan barang-barang pribadi kami terus hilang, lalu muncul di tempat yang aneh. Parahnya, gosip tim detektif dikutuk telah dengan cepat tersebar. Cukup sudah. Aku perlu menyelidiki yang disebut kutukan ini dan mengungkapnya. Kuceritakan pada Bella dan Carly apa yang kurencanakan, tapi mereka tampak tak yakin. Tidak, bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi? Aku nggak mau lagi Sam, baiknya kau juga tak ke sana. Oke, tenanglah. Aku tak akan lakukan itu. Itu cuma gagasan. Tenanglah. Itulah yang kukatakan pada mereka. Tapi masalahnya, aku tak mudah menyerah. Dan aku perlu mencari tahu apa yang terjadi. Jadi malam itu, aku menyelinap keluar kamar dan pergi ke lab sendiri. Lorong yang mengarah ke lab sangat gelap dan sepi, sampai-sampai bisa kudengar napasku sendiri. Kemudian tiba-tiba, kulihat sosok gelap berdiri di depan pintu lab. Aku berjinjit mendekat, lalu kudengar suara. Apa ada yang melihatmu? Jadi hantu bisa bicara sekarang? Tapi tunggu, bukankah suara ini sangat tidak asing? Kuarahkan sinar lampu ponselku ke arahnya. Bella? Dan Liam? Bella tersentak. Dengarkan aku dulu, ini tak seperti yang kalian kira. Oh ya Tuhan, apa temanku telah mengkhianatiku selama ini? Aku segera berbalik dan cepat pergi. Bella mencoba mengejarku untuk menjelaskan, tapi aku tak mau dengar. Rupanya itu dia selama ini. Dia mainkan trik licik padaku dan Carly supaya kami mengira kami dikutuk dan takkan kembali ke tempat pertemuan rahasianya dengan Liam. Saat kembali ke kamar ceritakan ke Carly apa yang telah terjadi dan kami putuskan untuk mengabaikan Bella. Itu yang pantas diterimanya. Suatu hari kami sedang makan siang saat Bella datang. Kami berdua hendak beranjak, tapi Bella buru-buru berkata, "Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan." "Tak perlu jelaskan. Kami tahu yang kau lakukan." "Aku tahu aku mengacau. Tapi itu karena aku takut kalian akan bereaksi seperti ini dan aku tak ingin kehilangan pertemanan kita." Kuletakkan nampan itu, lalu duduk dengan enggan. "Aku sudah pacaran dengan Liam selama beberapa waktu. Kami akan go publik. Tapi kemudian kulihat kalian berdua menyukainya. Dan aku khawatir kau akan marah padaku. Dan tim detektif kita akan bubar." "Tuhan, kau ini idiot. Kau pikir kami seegois itu?" "Ya, memang. Kami agak naksir Liam. Tapi jika kau beritahu kami kau pacaran dengannya, kami pasti baik-baik saja dengan itu." Mendengar itu, Bella terlihat malu. Lalu, dia memberi senyuman berdamai. Kemudian kami semua saling berpelukan dan berjanji kalau sejak saat ini tak akan ada lagi rahasia di antara kami. Dan tentu saja, tim detektif CSI masih aktif. Dan bahkan sekarang ada anggota baru si cowok ganteng. Yap, kalian menebak dengan benar.
yang tak lain adalah Liam.